4666. Raja Surgawi dari klan Tianren khawatir tentang pengejaran Luming oleh Ye Qiuxian. Setelah bertarung dengan singa dan yang lainnya untuk beberapa saat, dia meninggalkan medan perang dan mengejarnya ke arah Ye Qiuxian dan Luming. Bagaimanapun, singa itu terluka parah, dan orang lain banyak mengkonsumsinya. Itu cukup untuk meninggalkan 7 tuan lainnya. Sebaliknya, dia lebih penting. Dia takut bahwa dia mungkin mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, Ye Qiuxian adalah satu-satunya 3 orang dalam sejarah Tianren yang mengendalikan kekuatan surga yang sempurna. Terlalu penting bagi Tianren untuk mengalami kecelakaan. Meski di permukaan, kekuatan bertarung Ye Qiuxian jelas lebih kuat dari Luming. Namun, itu adalah Luming, tabu. Luming tidak pernah merasa nyaman. Benar saja, begitu dia tiba, dia melihat bahwa Ye Qiuxian benar-benar melawan arah angin dan dibombardir oleh Luming. Dia hanya bisa mengandalkan harta untuk melindungi hidupnya. Meskipun dia luar biasa, dia tidak tahu bagaimana Ye Qiuxian akan dikalahkan, tetapi dia tidak ragu untuk bergerak, hanya memiliki pemandangan. Bunuh dia untukku. Ye Qiuxian meraung, matanya merah dan penampilannya gila. Dia anggun dan cerdas, jadi dia tidak kehilangan sopan santun. Itu terutama karena Luming memukulnya terlalu banyak. Dia dikalahkan oleh Luming 2 kali. Kali ini, dia masih gagal di tangan Luming. Yang paling membuatnya marah adalah kata-kata terakhir Luming. Bunga-bunga di rumah kaca tidak pernah bisa menjadi lawan Luming. Faktanya, dia juga tahu bahwa Luming benar. Dia pergi untuk pelatihan dan membawa harta untuk melindungi hidupnya. Tidak peduli apa, dia bergantung padanya dan tidak bisa benar-benar mengalami hidup dan mati. Dia mengerti semua ini. Tapi dia tidak bisa. Dia akhirnya memiliki status hari ini, bakatnya tak tertandingi, bisa disebut yang pertama di alam semesta kontemporer, bahkan dalam sejarah keluarga Tianren, hanya 2 legenda yang bisa dibandingkan dengannya. Masa depannya cerah, dan masa depannya ditakdirkan untuk menginjak puncak alam semesta dan menjadi penguasa yang tak terkalahkan. Jika dia tidak membawa harta untuk melindungi hidupnya, bagaimana jika dia jatuh? Karena dia telah menguasai kekuatan surga yang sempurna, dia tidak lagi memiliki semangat berpetualang dan berjuang di masa lalu. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan menjadi lawan Luming di masa depan. Karena itu, dia menjadi marah. Dia bahkan lebih marah. Dia ingin membunuh Luming. Selama Luming meninggal, siapa yang bisa menjadi lawannya di kalangan generasi muda? Keabadian klan Tianren tidak termasuk di dalamnya. Ye Qiuxian, kamu sangat beruntung. Suara Luming terdengar, tapi tubuhnya tidak berhenti. Dia dengan cepat mundur dan terbang ke kejauhan. Ketika seorang raja datang, Luming tahu bahwa dia tidak dapat membunuh Ye Qiuxian. Kaisar surga adalah keberadaan puncak Tuhan. Luming jelas bukan lawan dari pihak lain. Perbedaannya terlalu jauh, jadi itu adalah kebijakan terbaik untuk dilakukan. Kamu ingin pergi, sudahkah kamu bertanya padaku? Kaisar acuh tak acuh, dan tubuhnya tiba-tiba bergegas keluar, mengejar Luming. Kecepatan Tianjun sangat cepat. Namun, aurora besar dan pergeseran besar Luming semuanya sangat menakjubkan. Bahkan jika Kaisar ingin mengejarnya, itu tidak mudah. Mereka berlari mengejar satu sama lain dan menghilang di langit. Namun, jarak antara kedua orang itu masih terus menyempit. Karena Luming melarikan diri di depan kita, kita perlu memperhatikan satu hal lagi, yaitu banjir dan kelaparan di benua ini. Dia perlu memperhatikan benih banjir dan kelaparan yang dahsyat itu, dan takut mereka akan menyerangnya secara tiba-tiba. Perlu mengambil jalan memutar untuk melihat banjir dahsyat dan kelaparan yang tertinggal. Kalau tidak, akan sangat berbahaya jika kita diserang oleh benih yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan, dan akan ada seorang raja di belakang. Karena tidak ada bahaya dalam penerbangan Luming, tidak ada bahaya baginya untuk mengikuti rute Luming. Oleh karena itu, jarak antara 2 orang, atau secara cepat menyempit. Hanya lebih dari 10 menit, jarak antara mereka sangat dekat. Membunuh. Kaisar di belakang, mengenakan jubah ungu, memegang tombak ungu dan emas di tangannya. Tombak itu menembus, dan bayangan tombak besar membunuh Luming. Kecepatannya luar biasa, dan dia menyusul Luming. Luming mengacungkan senjata Ares untuk melawan, tetapi pada saat konfrontasi, tombak senjata Ares dikalahkan. Luming hanya bisa mengelak dengan seluruh kekuatannya, dan akhirnya menghindari serangan itu. Namun, serangan Kaisar Ungu datang lagi. Kali ini, dia mengayunkan tombaknya, dan tiba-tiba ada ratusan bayangan tombak, menembus kehampaan dan menembus tanah. Bayangan tombak, hampir di seluruh kekosongan, menghalangi mundurnya Luming. Kali ini, Luming tidak punya pilihan selain membuat koneksi yang sulit. Aku harap itu bisa diblokir. Luming meraung di dalam hatinya dan melambaikannya dengan gaya banjir gurun.
Dia berubah menjadi benua dan berdiri di depannya. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar, dan berbagai keterampilan pertahanan kuno juga dipraktikkan, menutupi bagian belakang daratan, dengan ratusan jenis. Dalam sekejap mata, bayangan tombak menyerang. Boom dan boom. Tanah-tanah banjir hancur dalam sekejap. Hal yang sama berlaku untuk seni pertahanan rahasia kuno itu, yang hanya memblokir beberapa saat dan dihancurkan. Bagaimanapun, Tianjun adalah kaisar. Jembatan alam semesta telah menembus lautan alam semesta dan memadatkan benih aslinya. Dan isi dari kekuatan aslinya jauh lebih banyak daripada Luming. Baru saja bergerak, lawan menggunakan kekuatan aslinya, kekuatan yang sangat luar biasa, jauh lebih berat dari Dewa Sembilan, Luming tidak bisa menahannya, itu normal. Kapan? Setidaknya ada 12 bayangan tombak, yang menusuk Luming dan menusuk baju besi yang diubah oleh bola. Lagi pula, tidak ada baju besi untuk ditembus, tetapi kekuatan bayangan tombak begitu kuat sehingga Luming terbang keluar dan terbang puluhan ribu mil dalam sekejap. Puff! Di baju besi, Luming memuntahkan darah, wajahnya pucat. Meskipun bayangan tombak itu tidak menembus baju besi, kekuatan benturan yang kuat dan tak tertandingi meledak, masih menembus baju besi dan berdampak pada Luming. Meskipun baju besi itu memblokir sebagian besar kekuatannya, tetapi sisa kekuatannya masih membiarkan Luming terluka. Tahukah kamu, meskipun kekuatan tempur Luming kuat, itu berarti kemampuannya untuk bertarung secara langsung. Lagi pula, dia hanya memiliki 5 level dewa, dan kemampuan pertahanan tubuhnya tidak sekuat kemampuannya untuk bertarung secara langsung. Jika keberadaan 7 kali lipat dewa memukul Luming, itu akan menjadi ancaman fatal bagi Luming. Hanya saja dalam keadaan normal, keberadaan Senzuki Zong tidak bisa mengenai Luming sama sekali. Bola, kamu baik-baik saja. Luming mengkhawatirkan bola. Bola itu hanya milik Tuhan 5 kali. Itu bisa menahan serangan raja. Aku tidak tahu apakah ada masalah. Itu membunuhku. Aku akan menangis, surga dan manusia terkutuk. Teriak bola. Luming lega. Sepertinya bola baik-baik saja. Luming tidak peduli dengan cederanya, dengan bantuan kekuatan ini, dengan cepat bergegas maju. Baju zirah kehidupan logam itu seperti prajurit supranatural yang setingkat dengannya. Kehidupan logam macam apa ini? Kaisar berbaju ungu bingung. Lalu ada keserakahan yang tak ada habisnya. 4667. Di mata Kaisar berbaju ungu, ada api keserakahan yang kuat. Tidak pernah terdengar bahwa kehidupan logam dapat berubah menjadi armor senjata sihir tingkat sumber untuk memblokir serangannya, yang tidak pernah terdengar dalam hidupnya yang panjang. Perlombaan logam dari 10 balapan teratas, dibandingkan dengan bola, adalah sampah. Sama sekali tidak sederhana, sangat tidak sederhana. Dia ingin mendapatkannya. Luming, kamu tidak bisa lari. Kaisar berbaju ungu minum dengan dingin dan terus mengejar Luming. Setelah beberapa saat, mereka melarikan diri. Setelah beberapa saat, jarak semakin dekat. Zi Tianjun, tombak pertempuran Zijin adalah tusukan. Kali ini, Kaisar Ungu masih mengeluarkan kekuatan aslinya, ratusan tombak bayangan meraung ke arah tusukan Luming. Luming masih mencoba yang terbaik untuk melawan. Gaya Hong Huang, semua jenis pertahanan seni rahasia kuno. Meskipun cara-cara ini tidak dapat memblokir serangan Kaisar dalam warna ungu, mereka setidaknya dapat melemahkan sebagian dari kekuatan, membiarkan bola menahan serangan lebih sedikit, dan juga membiarkannya mengurangi dampak. Seperti sebelumnya, seni rahasia kuno gaya Hong Huang dan tipe pertahanan dihancurkan, dan lebih dari 10 bayangan tombak menusuk Luming, yang mengirim Luming keluar lagi. Kekuatan tumpukan yang kuat, sehingga luka Luming pada luka itu, memuntahkan darah, mematahkan banyak tulang. Itu sangat kuat, terlalu kuat. Jika terus seperti ini, bahkan jika bola dapat memblokir serangan, aku akan terbunuh oleh benturannya. Pikiran Luming berubah tajam, memikirkan tindakan balasan, tetapi tubuhnya tidak berhenti, dan terus maju dengan bantuan kekuatan ini. Bahkan jika kamu bersembunyi di baju besi, itu tidak berguna. Kamu hanya bisa terbunuh dengan benturan. Senan dingin Kaisar Ungu, terus mengejar. Tidak lama kemudian, Luming menerima gerakan lain, cederanya semakin parah. Alasan utamanya adalah dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan lukanya. Meskipun dia memiliki vitalitas yang kuat dan pemulihan yang cepat, dia tidak dapat pulih. Melarikan diri, aku akan bisa melarikan diri. Dataran benua ini rumit dan memiliki spesies warisan banjir dan kelaparan yang kuat. Mungkin, aku bisa menggunakan spesies warisan banjir dan kelaparan yang kuat itu untuk saling tolak. Luming terus berpikir. Saat ini, dia dapat memikirkan cara, yaitu dengan bantuan perintah Hong Huang dan Hong Huang Yizong yang kuat.
Misalnya, setelah menemukan peninggalan Hong Huang dari wilayah aslinya, Lu Ming langsung bergegas ke Hong Huangji. Setelah memperingatkan spesies peninggalan Hong Huang, Lu Ming segera memasuki perintah Hong Huang. Dengan cara ini, Raja Surgawi dari klan Tianren tidak akan berani mendekat. Tetapi ada beberapa risiko. Pertama, dia harus mengganggu pihak lain ketika dia bergegas ke warisan banjir dan kelaparan yang dahsyat. Jika dia tidak mengganggu benih peninggalan Hong Huang, dia akan memasuki perintah Hong Huang, dan Kaisar Berbaju Ungu bisa mendekatinya dan mengambil perintah Hong Huang secara langsung. Apakah dia tidak akan menjadi kura-kura dalam toples? Yang kedua adalah benih yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan dibunuh oleh benih yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan, dan Lu Ming akan dibunuh oleh benih yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan sebelum dia dapat memasuki perintah Hong Huang. Ketiga, Lu Ming berhasil memasuki perintah Hong Huang dan berhasil menarik Kaisar dengan warna ungu. Namun, jika Hong Huang Yizong menemukan perintah Hong Huang dan mengumpulkan perintah Hong Huang, dia akan mendapat masalah. Dia tidak bisa lepas darinya, dan dia hanya bisa tetap dalam perintah Hong Huang. Hanya dengan membangkitkan spesies peninggalan Hong Huang, Lu Ming berhasil memasuki perintah Hong Huang dan berhasil menakut-nakuti Kaisar dengan warna ungu. Namun, spesies peninggalan Hong Huang belum menemukan Lu Ming. Dapatkah Lu Ming berhasil melarikan diri dari bahaya? Dengan 3 poin berbahaya, Lu Ming ragu untuk melakukannya. Pada saat kritis, lebih baik melawan daripada dibunuh oleh pihak lain. Setelah beberapa saat, Lu Ming dipukul lagi, cederanya semakin parah. Berkelahi, ini tidak bisa berlanjut, tidak bisa menyingkirkan satu sama lain. Lu Ming akhirnya memutuskan untuk menemukan Hong Huang Yizong yang kuat. Itu. Tiba-tiba, Lu Ming melihat celah besar di tanah di depan. Itu gelap di celah. Di dalam retakan, terdengar raungan dan jeritan samar. Tampaknya ada banyak spesies yang tersisa dari banjir dan kelaparan. Gabungkan. Lu Ming memancarkan warna tajam di matanya dan bergegas langsung ke celah itu. Retaknya lurus ke bawah, dan semakin ke bawah, semakin lebar jadinya. Di kedua sisi retakan tersebut terdapat banyak bebatuan yang menonjol dan beberapa gua. Wah! Tiba-tiba, sesosok keluar dari salah satu gua dan bergegas ke Lu Ming. Ini adalah kadal besar, semua hijau, mulut menonjol potongan daging merah, menuju gulungan Lu Ming. Tuhan itu 5. Jantung Lu Ming bergerak, sebuah tembakan ditembakkan, membunuh kadal itu, tubuhnya terus bergerak, terus meluncur ke bawah. Gagak. Mencicit. Di tebing di kedua sisi retakan, jeritan terus terdengar, dan sepasang lampu merah mencurigakan muncul di gua-gua yang gelap itu. Itu adalah mata. Kemudian, satu demi satu, hanya benih yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan, yang keluar dari gua-gua itu. Ada kadal, kodok, laba-laba. Adalah serangga beracun. Begitu banyak, aurora yang hebat. Lu Ming terkejut, tubuhnya berubah menjadi cahaya, dan bergegas ke bawah. Sua. Di atas, Kaisar Ungu juga mengejar. Kadal, laba-laba, kodok itu, bergegas keluar dari gua dan bergegas ke Lu Ming dan Kaisar Ungu. Gas beracun dari semua jenis wajah menyebar, dan seluruh kekosongan ditutupi dengan gas beracun semacam ini. Lu Ming tidak peduli dengan gas dan serangan beracun ini. Bagaimanapun, ada bola di dalam bola, yang bisa memblokir serangan tersebut. Dia hanya perlu menyelam dengan seluruh kekuatannya. Keluar dari sini. Kaisar Berbaju Ungu banyak minum, dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya, yang merupakan kekuatan hukuman. Kekuatan hukuman surga berubah menjadi ribuan guntur, menutupi seluruh kehampaan, memurnikan gas beracun itu. Kadal, laba-laba, kodok, del juga terkena guntur, ada yang langsung terbunuh, ada yang terluka parah dan jatuh. Meskipun ada banyak serangga beracun, kekuatannya tidak terlalu kuat. Yang terkuat adalah dewa itu berbobot 7 atau 8, yang secara alami tidak dapat menghentikan Kaisar Ungu. Namun, kecepatan Zi Tianjun masih terpengaruh oleh jejak, dan Lu Ming mengambil kesempatan untuk membuka sedikit jarak. Membunuh. Kaisar Berbaju Ungu minum dengan keras, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan kekuatan hukuman, seolah-olah dia mengenakan baju besi guntur. Yang lain dan tombak emas ungu bersatu, menyelam ke bawah, dengan momentum brutal, bergegas ke Lu Ming, serangga beracun itu dilarikan olehnya, hancur berkeping-keping. Retakannya telah turun, sangat dalam, Lu Ming merasa bahwa setidaknya puluhan ribu mil ke bawah, akhirnya sampai pada akhirnya. Itu. Ketika Lu Ming melihat pemandangan di bawah, kulit kepalanya terasa mati rasa dan rambutnya berdiri. Di bawah, ada kolam. Di dalamnya, ada tumpukan ular raksasa. Ya, itu ular raksasa. Diameter masing-masing lebih dari 10 meter, bukan 1 atau 2, tapi tumpukan, setidaknya selusin.
Lebih dari selusin ular raksasa terjalin satu sama lain dan berubah menjadi tumpukan ular, yang tampak mengerikan. Kuncinya adalah bahwa setiap ular raksasa, nafas yang dikeluarkannya, sangat menakutkan. Puncak Tuhan. Luming menilai bahwa budidaya setiap ular raksasa telah mencapai puncak Tuhan. 4668. Kulit kepala Luming mati rasa. Dia jatuh ke sarang ular. Lihat ini, ular raksasa ini seharusnya sedang musim kawin, jadi mereka berkumpul bersama. Ular raksasa itu telah menemukan Luming, dan beberapa di antaranya telah terbang ke udara. Tubuh mereka lebih dari 100 meter, benar-benar terbuka ke udara. Mereka membuka mulut dan menelannya ke arah Luming. Luming melihat ke bawah dari atas seolah-olah dia melihat beberapa jurang yang gelap. Mengejanya. Luming menggertakkan giginya. Di bawah adalah sarang ular, di belakang adalah kaisar berbaju ungu. Dia tidak punya cara untuk mundur, terus ragu, hanya jatuh satu arah. Setelah berpikir sejenak, Luming langsung memasuki ring Hong Huang. Kemudian cincin Hong Huang terus jatuh dan jatuh ke dalam mulut seekor ular raksasa, yang langsung menelannya ke dalam perutnya. Bagaimana dia menghilang ke dalam cincin itu? Apakah cincin ini mengandung ruang? Hati Kaisar Ungu berubah. Hanya harta dengan ruang kosong yang dapat dikumpulkan, dan makhluk hidup dapat hidup di dalamnya. Harta semacam ini langka di dunia yang luas seperti alam semesta yang luas. Luming bahkan memiliki harta karun semacam ini. Ada terlalu banyak hal baik di tubuhnya. Memikirkan hal ini, mata Kaisar Ungu menjadi lebih panas, dan dia terus-menerus bergegas turun. Dia ingin membunuh ular raksasa itu dan mengendalikan cincin Hong Huang di tangannya. Sua. Salah satunya, dengan ekornya seperti kilatan petir, menyapu langit dengan warna ungu. Ekor ular lebih kuat dari pasukan sihir. Itu langsung menerobos kehampaan dan mengirimkan raungan yang mengerikan. Itu membutuhkan energi yang menakutkan dan terus menekan Kaisar Ungu. Kaisar berbaju ungu melambaikan tombak ungu dan emas, tersapu dan diledakkan dengan ekor ular. Ledakan. Suara keras, guncangan tubuh Kaisar Ungu, mau tidak mau kembali tiba-tiba, wajah semburan putih, hampir muntah darah. Sungguh kekuatan yang kuat, lebih kuat dari milikku. Kaisar berbaju ungu sedikit ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, beberapa ular raksasa telah mengulurkan tangan mereka, semuanya dengan ekor ular, menarik ke arah Kaisar Ungu. Dalam setiap kasus, kekuatan ledakan itu mencengangkan. Wajah Kaisar Ungu bermartabat, dan metode tubuhnya terus mengelak, tapi dia tetap tidak menghindari semuanya. Dia tersapu oleh ekor ular, yang membuatnya menabrak dinding di satu sisi dan memuntahkan darah. Hanya satu pukulan mematahkan 9 tulang Zi Tianjun. Sutra. Kemudian, seekor ular raksasa terbang seperti kilat, membuka mulutnya yang besar dan menggigit Kaisar dengan warna ungu. Kaisar berbaju ungu melambaikan tangannya, beberapa bola terbang ke mulut ular itu, lalu tiba-tiba meledak, yang mematahkan mulut ular itu. Namun, ular itu tidak mati, terus berteriak, benar-benar gila, 2 taring di mulut, seperti 2 belati, terbang keluar secepat kilat. Meskipun Kaisar berbaju ungu mencoba menghindar, dia masih terkena salah satu taringnya, meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya, hampir merobek separuh tubuhnya. Lari, kabur, kabur. Kaisar berbaju ungu ketakutan dan berlari ke atas. Untungnya, beberapa ular raksasa, melihat Kaisar Ungu lari jauh, tidak mengejar, jatuh dan terus melilit ular raksasa lainnya. Kaisar berbaju ungu masih tidak berani gegabah, dan tidak berani tinggal sama sekali. Dia bergegas turun sampai dia mencapai celah. Kemudian dia menarik nafas panjang, lalu tubuhnya bergetar dan tiba-tiba mengeluarkan beberapa suap darah. Kebencian, gigi itu beracun. Raung Kaisar Ungu. Sebelumnya, dia terkena gigi ular raksasa. Gigi itu mengandung banyak racun. Sekarang sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia harus disembuhkan secepat mungkin. Dia mengatur beberapa susunan peringatan di sekitar celah, lalu duduk bersila, mengeluarkan beberapa pil, menelannya di mulut, dan mulai menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan racun. Dalam sekejap, ini 3 hari. Butuh waktu 3 hari bagi Kaisar berbaju ungu untuk menghilangkan racun di tubuhnya, dan lukanya bagus. Luming, bocah itu, belum keluar. Apakah dia sudah mati? Belum tentu. Dia memasuki harta karun ruang dalam. Seharusnya tidak mudah mati. Berbahaya di bawah celah ini. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Lebih baik aku mencari orang lain untuk bertindak bersama. Kaisar dalam pikiran ungu. Dia ingin menjatuhkan Luming sendirian dan mendapatkan hartanya. Namun, jelas bahwa dia terlalu lemah untuk memasuki celah sendirian. Dia akan menemukan Ye Qiuxian dan yang lainnya untuk bertindak bersama. Segera, Kaisar berbaju ungu meletakkan beberapa susunan di sekitar retakan.
Arai ini adalah arai pemantauan. Bahkan jika mereka berjauhan, dia bisa melihat mereka. Susunan semacam ini sangat sederhana dan mendasar di alam semesta yang luas, dan sangat praktis. Oleh karena itu, banyak orang dengan kultivasi yang lebih tinggi dapat mempelajarinya dan memulainya dengan mudah. Kaisar berbaju ungu mengatur susunan pemantauan di sekitar celah, terutama karena takut Lu Ming akan menyelinap pergi setelah dia pergi. Kemudian, Kaisar berbaju ungu melintas dan pergi dari sini. Bagaimana cara keluar? Lu Ming mengerutkan kening. Dia tetap dalam perintah Hong Huang, duduk bersila, dan kesadaran spiritualnya menyebar dan menutupi permukaan perintah Hong Huang. Dia bisa mengamati situasi di luar perintah Hong Huang. Jelas, Hong Huang ada di dalam perut ular raksasa itu. Pada saat ini, ke segala arah, ada semacam cairan hijau yang sangat menjijikkan mengalir ke arah Hong Huangji, membungkus Hong Huangji di dalamnya. Cairan ini, yang sangat korosif dan sangat beracun, adalah cairan pencernaan ular raksasa, sangat menakutkan. Tidak peduli seberapa ganasnya makhluk itu, begitu mereka terbungkus dalam cairan pencernaan ini, mereka akan sangat beracun dan perlahan terkikis. Namun, Hong Huangji sangat penting. Itu adalah salah satu dari 4 harta paling berharga di surga kehidupan dan jiwa. Bahannya kokoh dan abadi, dan tidak bisa terkikis oleh cairan pencernaan ini. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan Hong Huangji. Lu Ming tidak khawatir tentang ini. Kekhawatirannya adalah, bagaimana cara keluar. Dia keluar sendiri, mematahkan tubuh ular itu dan membunuhnya. Jelas, itu tidak realistis. Aku khawatir dia akan benar-benar terkorosi oleh cairan pencernaan setelah dia keluar. Keluarkan senjata Ares, kendalikan senjata Ares untuk tumbuh dengan cepat dan pecahkan perut ular. Mustahil. Ular raksasa ini, tetapi keberadaan puncak dewa, mencapai keadaan ini, ukuran tubuhnya mudah. Saat senjata Ares menjadi lebih besar, tubuh ular juga bisa menjadi lebih besar. Cara bodoh untuk meledakkan tubuh lawan dengan memperbesar ukurannya ini bisa dilakukan di level rendah, tapi tidak bisa dilakukan di level tinggi. Lu Ming memiliki kepala besar untuk sementara waktu. Sekarang, kita harus menunggu. Mungkinkah Hong Huangji bisa dikeluarkan dengan kotoran ular raksasa? Meskipun metode ini memalukan dan menjijikkan, tidak mungkin. Sekitar setengah hari kemudian, Lu Ming jelas merasakan ular itu bergerak cepat. Itu harus diselesaikan dan meninggalkan sarang. Setelah beberapa jam, ular itu berhenti, dan setelah beberapa saat, ular itu bergerak lagi. Dengan cara ini, beberapa hari berlalu. Hong Huangji selalu berada di dalam perut ular raksasa, dan belum keluar. 4669. Pada hari ini, Lu Ming dengan jelas merasakan ular raksasa itu bergetar hebat. Di luar, terdengar raungan keras, dan jeritan ular raksasa. Ular sedang berperang. Dengan apa? Apakah orang-orang di Istana Surga telah terbunuh? Hati Lu Ming tenggelam. Beberapa hari telah berlalu, dan tidak mengherankan jika orang-orang dari Istana Surga telah membunuh mereka. Perang tidak berlangsung lama. Itu hanya berlangsung selama beberapa menit. Lu Ming merasa tidak ada gerakan pada ular raksasa itu. Kesadaran spiritual Lu Ming menutupi permukaan cincin Hong Huang. Dia bisa merasakan bahwa cairan pencernaan di sekitarnya memudar, dan vitalitas ular itu juga hilang dengan cepat. Ular, mati. Jelas, ular itu dibunuh. Lu Mingxin juga menyebutkan bahwa bukan Tiangong yang ingin membunuh ular itu. Oh. Tubuh ular raksasa sedang dipotong-potong. Melihat keluar melalui cincin Hong Huang, kamu dapat melihat perut ular raksasa itu juga telah dipotong, dan cahaya dari luar menyinari. Itu, warisan kelaparan. Melihat situasi di luar, Lu Ming merasa senang. Bukan penguasa istana surgawi yang membunuh ular itu, tetapi beberapa burung raksasa merah yang berapi-api. Burung merah menyala ini memiliki mulut yang panjang dan cakar yang tajam. Saat ini, burung-burung ini mencabik-cabik tubuh ular dengan cakarnya yang tajam. Kecil, kecil, kecil. Lu Ming memanipulasi cincin Hong Huang untuk membuatnya semakin kecil seperti butiran debu, melekat pada tulang ular raksasa yang patah. Dia tidak berani bergerak. Burung raksasa ini dapat membunuh ular tersebut hanya dalam beberapa menit, yang cukup untuk menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Lu Ming bahkan tidak bisa mengalahkan ular itu dan berani bergerak sembarangan. Itu mencari kematian. Beberapa burung raksasa, menikmati makanan lezat, tidak memperhatikan cincin Hong Huang sekecil debu ini. Tak lama kemudian, seekor ular raksasa hampir habis dimakan, hanya menyisakan sedikit sisa. Setelah menikmati santapan lezat itu, beberapa burung raksasa tampak puas. Setelah beberapa panggilan, mereka melebarkan sayap dan terbang dalam sekejap mata. Lu Mingchang menghela nafas, tetapi dia tidak segera keluar dari Hong Huang.
Sebaliknya, dia memanipulasi cincin Hong Huang untuk terbang dan melihat sekeliling dengan pengetahuan spiritualnya. Ini adalah dataran, dengan beberapa bukit di kejauhan, dan tidak ada spesies lain yang tersisa. Lu Ming benar-benar lega, dan pikirannya tergerak. Dia terbang keluar dari cincin Hong Huang, dan kemudian memadamkan api untuk menutupi cincin Hong Huang. Dia membersihkan sisa cairan pencernaan di permukaan cincin Hong Huang, dan kemudian mengumpulkan cincin Hong Huang ke lautan pengetahuan. Tanpa diduga, ada dunia bawah tanah di bawah celah ini. Lu Ming melihat sekeliling. Tidak ada perbedaan kecuali cahaya redup dan retakan. Aku tidak tahu di mana aku sekarang, seberapa jauh dari celah, dan apakah orang-orang dari Tiamong mengejar aku. Lu Ming berpikir. Kaisar berbaju ungu, jika dia baik-baik saja, Lu Ming memperkirakan bahwa sebagian besar orang di surga akan mengejarnya dan tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Beberapa hari kemudian, mungkin, orang-orang dari Istana Surga telah memasuki celah ini. Retak itu, tidak bisa pergi lagi. Mungkin orang-orang dari Tiamong sedang menyergap di sana, mungkin ada jalan keluar lain. Pikir Lu Ming, berniat untuk pergi dari sini dulu dan mencari jalan keluar lain kemana-mana. Namun, sebelum pergi, Lu Ming melambaikan kedua tangannya, dan rune itu dipenuhi udara, dan tidak kurang dari beberapa susunan di sekelilingnya. Sekali lagi, ini adalah susunan pengawasan. Jika orang dari Tiamong lewat sini, mereka akan ditemukan oleh Lu Ming. Setelah mengatur susunan pemantauan, Lu Ming terbang di sepanjang tanah dan menghilang di sini. Lu Ming memilih arah secara acak dan bergerak maju dengan cepat. Setiap jarak lain, Lu Ming memasang beberapa susunan pemantauan di beberapa sudut rahasia di tanah. Segera, satu hari berlalu. Dunia bawah tanah ini sangat luas, dan juga membiarkan banyak spesies warisan banjir dan kelaparan yang kuat. Hari ini, Lu Ming melihat banyak banjir dan kelaparan yang tertinggal. Tentu saja, ada spesies kuat dan lemah yang tersisa dari banjir dan kelaparan. Mereka tidak bisa sekuat ular raksasa itu, atau sekuat burung merah menyala itu. Ada berbagai macam alam. Secara umum, tidak ada bahaya bagi Lu Ming secara umum, selama kita menghindari yang kuat itu. Untungnya, hari ini, Lu Ming tidak bertemu dengan tanah asli yang dilanda banjir dan kelaparan. Pada saat ini, Kaisar Ungu menemukan celahnya. Apa yang terjadi pada orang-orang yang membunuh tentara surga? Kaisar berbaju ungu bertanya. Bunuh salah satu dari mereka, yang lain, mereka kabur, Ham. Ye Qiu Xianleng Ham, sangat tidak nyaman. Awalnya, kekuatan mereka benar-benar unggul. Bahkan jika mereka tidak dapat memusnahkan singa dan yang lainnya, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Tetapi karena kekalahannya dalam pertempuran pertama dengan Lu Ming, Kaisar berbaju ungu meninggalkan medan perang untuk menyelamatkannya, yang melegakan pihak Tianjun. Pada akhirnya, hanya satu orang yang tewas dan yang lainnya melarikan diri. Ini setara dengan dia secara tidak langsung membantu tentara Mietian. Aneh kalau dia tidak bisa bahagia. Bagaimana dengan Lu Ming, apakah kamu membunuhnya? Ye Qiuxian menoleh untuk bertanya pada Kaisar Zi. Dia melarikan diri dari pihak lain. Dia memiliki banyak harta dan banyak trik. Dia melarikan diri ke tempat yang berbahaya. Kaisar berbaju ungu menjelaskan secara rinci bagaimana Lu Ming lolos ke celah itu. Tentu saja, di beberapa tempat, dia membuat beberapa perubahan. Misalnya, Lu Ming memiliki harta yang mengandung ruang, yang tidak dia katakan. Dia hanya mengatakan bahwa Lu Ming bergegas ke celah, dan dia diserang oleh seekor ular raksasa. Dia tidak ingin mengatakan bahwa kehidupan logam dapat diubah menjadi baju besi senjata sihir tingkat sumber. Namun, dia mengira Ye Qiuxian mengetahuinya, jadi dia mengatakannya. Ini sedikit egois. Dia ingin mengambil harta Lu Ming. Lu Ming sangat beruntung. Bahkan jika ada warisan banjir dan kelaparan yang kuat di celah itu, tidak mudah untuk mati. Kebanyakan dari mereka masih hidup. Ayo pergi dan bunuh dia di celah itu. Ye Qiuxian berkata dengan acuh tak acuh. Dia semakin serius ingin membunuh Lu Ming. Dia harus mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan Lu Ming. Aku mengatur susunan pemantauan di sekitar celah. Aku tidak melihat Lu Ming keluar dari celah. Seharusnya masih ada di dalam. Kaisar berbaju ungu. Yah, kamu yang memimpin. Ayo pergi. Kamu mencari negeri dongeng. Segera, Ye Qiuxian memimpin jalan dan pergi menuju celah. Tak lama kemudian, mereka sampai di celah. Terakhir kali aku turun, aku bertemu dengan tumpukan ular raksasa. Ada lebih dari selusin ular. Masing-masing memiliki budidaya puncak dewa. Mereka memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Aku tidak tahu apakah mereka masih sana. Ketika kamu turun, kamu harus berhati-hati. Kaisar berbaju ungu. Berkumpul bersama,
turun, dan jika kamu menemukan bahwa bahayanya tidak terkalahkan, cepat mundur. Kamu mencari negeri Domeng. Segera, 8 penguasa teratas dewa-dewa mengepung bagian tengah dan bergegas ke dasar celah. Segera mereka diserang oleh kadal dan laba-laba di kedua sisi celah. 4670. Namun, serangga beracun di kedua sisi retakan secara alami tidak membahayakan Ye Qiuxian dan lainnya. Mereka membunuh sekelompok besar dari mereka dengan mudah dan segera sampai ke dasar celah. Hati-hati, ada ular raksasa di bawah. Hanya ada 3 yang tersisa. Tidak apa-apa, bunuh. Ye Qiuxian dan yang lainnya menemukan ada ular raksasa di bawah retakan, tetapi hanya tersisa 3, dan yang lainnya tersisa. Sutra-sutra. 3 ular raksasa menyerang Ye Qiuxian. Setiap ular raksasa memiliki kultivasi dewa tertinggi. Tapi bagaimanapun, hanya ada 3. Di sisi istana surga, ada 8 raja surga, 2 di antaranya, dan tentara sihir tingkat sumber. Kekuatan tempur mereka jauh lebih dari 3 ular raksasa. Kedua belah pihak bertarung untuk sementara waktu, tetapi bagaimanapun juga, 3 ular raksasa dikalahkan dan semuanya terbunuh. Lihatlah mayat ular raksasa itu dan lihat apakah Luming akan dimakan oleh ular itu. Kamu mencari negeri Domeng. Segera, seorang raja surgawi maju ke depan, mengeluarkan pedang tajam, mematahkan perut ular itu, dan tidak menemukan tubuh Luming. Sepertinya Luming tidak bisa bertahan di sini. Ye Qiuxian berkata dengan dingin. Dunia bawah tanah ini terlihat sangat besar. Tidak mudah menemukan Luming. Selanjutnya, mari kita kejar satu sama lain secara terpisah. Ayo buat kelompok 2 orang dan kejar ke 4 arah. Ziyi Tianjun melamar, yang diakui oleh orang lain. Dunia bawah tanah ini sangat besar. Jika kamu melihat-lihat, kamu tidak dapat melihat akhirnya. Jika mereka mencari bersama, efisiensinya terlalu rendah. Jika mereka mencari secara terpisah, efisiensinya akan sangat meningkat. Bahkan jika Luming memiliki banyak harta, dia akan mati. Segera, mereka dibagi menjadi 4 kelompok. 2 kaisar. Ye Qiuxian mengikuti mereka berdua. 4 kelompok orang, terbagi menjadi 4 arah, melesat dan menghilang di sini dalam sekejap. Saat ini, Luming bersembunyi di atas batu besar dan melihat ke depan. Apakah itu? Persik mengkilap. Luming menatap puncak gunung di depannya dan melihatnya. Di depan ada puncak, puncaknya tidak tinggi, di puncak gunung ada pohon persik yang sangat besar. Pohon persik ini, dengan diameter 100 meter dan tinggi beberapa kilometer, sangatlah besar. Di pohon persik ini setidaknya terdapat ratusan buah persik yang masing-masing berukuran sebesar ember. Persik jernih, seperti kaca. Luming telah membaca tentang buah persik semacam ini di buku-buku kuno. Persik jenis ini, bernama persik liuli, adalah sejenis obat dewa utama. Seperti namanya, level utama senyao adalah sejenis senyao yang berpengaruh besar terhadap keberadaan negara Senzu. Secara khusus, persik berlapis mengandung esensi yang kuat dan tak tertandingi, yang dapat langsung dimurnikan untuk menggantikan Hong Huangjing dan meningkatkan kultivasi mereka yang kuat di alam dewa. Selain Hong Huangjing, ada banyak obat dewa tingkat master yang juga dapat meningkatkan kultivasi. Namun, obat ilahi tingkat utama benar-benar terlalu langka, jauh lebih sedikit daripada kristal banjir. Seperti pengobatan ilahi tingkat sumber, alam semesta yang luas tidak dapat melahirkan pengobatan ilahi tingkat master. Jika kamu ingin mendapatkan obat ilahi tingkat master, hanya di reruntuhan alam semesta. Namun, di masa lalu, aturan dan makna reruntuhan alam semesta kacau balau, dan sangat jarang mereka melahirkan pengobatan ilahi yang utama. Hanya dalam beberapa dekade terakhir tahun bintang, aturan reruntuhan kosmik menjadi lebih teratur. Di beberapa tempat, beberapa obat ajaib besar telah dibiarkan, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Oleh karena itu, keberadaan negara Senzu dan promosi kultivasi terutama bergantung pada Hong Huangjing. Dan benua ini, yang telah disegel di medan perang selama ribuan tahun, sepertinya tidak terpengaruh, seperti halnya daratan yang luas. Ini adalah tempat di mana keturunan banjir dan kelaparan menyebar. Sebelum itu, ia juga menemui obat ilahi tingkat sumber. Jadi, wajar melahirkan beberapa obat dewa utama. Aku membutuhkan setidaknya 56 juta Hong Huangjing jika aku ingin menembus 6 tingkat Senzu sekarang. Di mana aku dapat menemukan begitu banyak Hong Huangjing. Dengan ratusan buah persik berlapis kaca, aku mungkin dapat membuat lompatan besar ke depan dan menghemat banyak Hong Huangjing. Pikir Luming, matanya berbinar. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, karena aku tidak tahu kapan Teran akan dibunuh. Jika kultivasinya dapat dipromosikan ke 6 tingkat dewa, jaminan perlindungan diri akan jauh lebih besar. Namun,
tidak mudah mendapatkan buah persik berlapis ini. Karena banyak kera yang hidup di pohon persik dan puncak gunung. Kera jenis ini sangat besar dan kuat. Ini jelas merupakan jenis spesies langka. Ada ratusan dari mereka. Jika kamu ingin mendapatkan buah persik berlapis ini, kamu harus bertarung dengan monyet-monyet ini. Ada satu raja monyet di puncak dewa, 3 di antaranya berada di bawah dewa tingkat ke-9. Meski begitu, aku tidak bisa berurusan dengan mereka. Sekarang, aku harus menunggu kesempatan. Pikir Luming, menggunakan teknik persembunyian yang hebat, bersembunyi di batu, menunggu kesempatan. Setelah setengah hari, adu lebih besar dari. Mata Luming berbinar. Inilah kesempatannya. Raja monyet mengambil lebih dari setengah monyet, termasuk 2 dari 9 monyet yang berat. Sekarang, hanya ada satu kera di gunung itu. Dewa-dewa Jiuxiong, Luming punya kesempatan. Namun, Luming tidak segera melakukannya. Sekarang Raja Monyet baru saja pergi. Jika dia melakukannya segera, dia takut dia akan diganggu. Luming menunggu lebih dari 10 menit sebelum dia memutuskan untuk memulai. Sua. Luming menggunakan teknik aurora yang hebat dan bergegas menuju gunung seperti kilatan petir. Monyet-monyet itu segera menemukan Luming dan meraung. Lebih dari selusin dari mereka melompat ke depan dan membunuh Luming. Membunuh. Minuman Luming, dewa senjata perang tiba-tiba menusuk keluar, menjadi selusin gudang senjata. Engah, engah. Tombak dewa perang sangat tajam. Meskipun kera ini keras dan memiliki pertahanan yang luar biasa, mereka tidak dapat menahan serangan senjata dewa perang. Jika dewa kurang dari 8 kali, mereka tidak dapat memblokir tombak dan langsung dibunuh. Meskipun mereka menyelamatkan hidup mereka berdasarkan kekuatan dan pertahanan mereka yang kuat, mereka juga menderita kerusakan parah dan hampir meledakkan kepala mereka. Luming sangat cepat. Begitu dia bergegas melewatinya, dia sampai di puncak gunung. Ledakan. 9 kera berat dewa, dengan satu menara kaki, menghancurkan tanah, dan tubuhnya yang besar, seperti bukit, bergegas menuju Luming dengan satu pukulan dan menerobos kehampaan. Adegan itu luar biasa. Bola. Luming memanggil dengan lembut. Bola terbang langsung, berubah menjadi cermin, dan menembakkan seberkas cahaya, yang menutupi 9 kera berat Tuhan. Kera Senzu Jiuxiong juga terpengaruh dalam sekejap dan jatuh ke alam mimpi. Namun, sisa-sisa banjir dan kelaparan tampaknya memiliki daya tahan yang kuat terhadap fantasi, tetapi dalam sekejap, kera itu meraung dan meronta-ronta. Namun, momen ini cukup untuk Luming. Wah! Luming menikam pistol dengan seluruh kekuatannya, dan menikam kera Tuan Jiuchong. Tembakan ini, mematahkan kekuatan aslinya. 4671. Kera Senzu Jiuxiong adalah yang terkuat di sini. Selama yang ini diselesaikan, yang lain akan mudah ditangani. Oleh karena itu, begitu Luming bergerak, dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, dan kekuatan aslinya meledak dan dituangkan ke dalam senjata Ares. Puff! Tembakan ini, melalui alis kera, langsung menembus alis kera dan meledakkan lubang besar. Bahkan jika sebuah lubang besar keluar dari alisnya, 9 kera berat Tuhan tidak mati untuk sementara waktu. Setelah belasan pukulan, dia akhirnya jatuh ke tanah dan mati. Wah, wah, wah. Luming menyerang dan membunuh kera lainnya. Dengan kerja sama bola dan bola, meski tidak ada kekuatan asli, mereka juga bisa menghancurkan orang mati. Berturut-turut, 7 atau 8 dari 7 dan 8 Senzu dibunuh oleh Luming. Kera lain, menunjukkan ekspresi ketakutan, tidak berani melanjutkan pertempuran antara Luming, dan lari ke kejauhan dengan raungan. Monyet-monyet ini, rupanya berlari ke arah Raja Monyet, jelas ingin memberitahu Raja Monyet. Tapi Luming tidak masalah. Hanya waktu singkat yang cukup baginya untuk memetik buah persik yang mengkilap. Setelah memetik buah persik yang mengkilap, Luming akan pergi. Bahkan jika Raja Monyet kembali, dia tidak akan ditemukan. Ape melarikan diri, Luming terbang ke atas pohon, kekuatan tabu menjadi tangan besar, mulai memetik buah persik yang mengkilap. Seukuran ember persik mengkilap, Luming menerimanya ke dalam ring penyimpanan. Luming mengambilnya dengan sangat cepat. Dalam beberapa menit, ada lebih dari 300 buah persik berlapis kaca. Mereka semua dipilih oleh Luming, dan kemudian mereka berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang dengan cepat ke kejauhan. Dalam sekejap mata, mereka menghilang di sini. Baru setelah Luming Fei pergi selama lebih dari 10 menit, terdengar gemuruh bumi di kejauhan. Raja Monyet terbang dengan cepat dan melihat pohon persik yang gundul. Dia meraung dan menghancurkan tanah di sekitarnya menjadi lubang. Sayangnya, itu tidak membantu. Luming, seperti sebelumnya, terbang jauh dan mengatur beberapa susunan pemantauan.
Setelah berjalan selama setengah hari, Luming menemukan tempat yang lebih tersembunyi, duduk bersila, mengeluarkan buah persik berlapis kaca, dan mulai menggerogoti. Persik mengkilap terlihat seperti kaca. Nyatanya, daging buahnya berair dan meleleh di pintu masuk. Itu penuh dengan esensi dan energi kehidupan. Embernya besar, dan Luming menggerogoti semuanya. Aliran energi melintasi tubuh Luming. Luming mulai menyempurnakan dengan seluruh kekuatannya. Sekitar 1 jam kemudian, buah persik yang mengkilap itu benar-benar disempurnakan oleh Luming. Merasakan perubahan kekuatan tabu di tubuhnya, Luming terkejut. Energi yang terkandung dalam satu buah persik berlapis setara dengan 10.000 keping kristal Hong Huang, dan lebih dari 300 buah persik berlapis setara dengan lebih dari 3 juta keping kristal Hong Huang. Wajah Luming cerah karena gembira. Meskipun lebih dari 300 buah persik berlapis kaca tidak dapat menembus pencapaian Luming, mereka dapat menyelamatkannya lebih dari 3 juta Hong Huang Jing. Jika ada cukup obat ajaib tingkat master, itu bisa langsung ditembus. Persik mengkilap ini sangat berharga. Jika di bawah triple God, kamu dapat langsung menembus kultivasi jika kamu mengambilnya. Luming menghela nafas. Kemudian dia mengeluarkan buah persik yang mengkilap dan terus menghaluskannya. Dengan cara ini, dalam beberapa hari terakhir, Luming telah memurnikan lusinan buah persik berlapis kaca, dan kekuatan tabu di tubuhnya menjadi semakin kuat. Tetapi saat ini, Luming berhenti berlatih. Lihat apakah orang-orang dari Istana Surga telah datang. Pikir Luming, dan dengan lambaian tangannya, beberapa tirai tipis muncul di kehampaan. Layar cahaya ini sesuai dengan susunan pemantauan yang telah diatur, yang dapat memproyeksikan gambar di dekatnya. Luming melambaikan tangannya lagi, dan pemandangannya sedikit berubah. Lagi pula, Luming telah menyiapkan banyak susunan pemantauan, jadi dia perlu melihatnya satu persatu. Terakhir, ada puluhan gambar pupil mata Luming yang mengecil. Dalam gambar ini, ada 2 sosok yang berdiri di langit. Kedua sosok ini, tentu saja, adalah Raja Surgawi dari keluarga Tianren. Salah satunya adalah Kaisar Ungu yang mengejar Luming sebelumnya. Selain itu, Luming langsung menilai bahwa kedua kaisar itu sangat dekat dengan tempatnya sekarang. Dahi Luming memancarkan lapisan keringat dingin. Dia telah berlatih dan lupa. Untungnya, dia memeriksanya tepat waktu. Jika dia menunda beberapa waktu, dia mungkin telah menemukannya. Bahkan jika dia memiliki armor bola, dia akan terkejut sampai mati. Luming menyelesaikan latihannya, menahan napas, dan diam-diam pergi dari sini. Tidak lama setelah Luming pergi, di tempat Luming ditutup di hadapannya, kedua sosok itu melintas, dan kaisar berbaju ungu muncul di langit. Mata mereka menyapu segala arah, dan kesadaran spiritual mereka dikirim keluar. Namun, Luming sekarang memiliki pengalaman, dan sebelum pergi, dia akan menghabiskan nafas yang ditinggalkannya sendiri, sehingga pihak lain tidak menemukan apa-apa. Bahan dewa lain yang lebih kekar kaisar mengerutkan kening. Mungkin tidak, kurasa dia ada di sekitar sini. Kaisar berbaju ungu. Oh, bagaimana kamu tahu itu? Jalan keraguan raja. Apakah kamu lupa monyet yang kamu lihat sebelumnya? Kera-kera itu sangat marah, dan raja monyet penuh dengan pembunuhan. Kurasa pasti ada buah di pohon persik itu. Akibatnya, mereka dipetik. Itu sebabnya monyet-monyet itu jadi mudah tersinggung. Kaisar berbaju ungu menganalisis. Maksudmu Luming mengambilnya? Mata raja yang perkasa menjadi cerah. Yang lain mencari ke arah lain. Siapa lagi yang bisa ditemukan di arah ini selain kita? Jadi, aku menyimpulkan bahwa Luming ada di daerah ini, mungkin tidak jauh dari kita. Kaisar berbaju ungu. Itu cukup masuk akal, ayo percepat pencarian. Sambil tersenyum, Kaisar yang perkasa itu terbang ke depan, dan kesadaran spiritualnya meraung, meliputi area yang luas. Di sisi lain, Luming terbang dengan cepat, dengan pikiran di benaknya. Tampaknya orang-orang dari Istana Surga benar-benar datang, dan tujuannya jelas untukku. Jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat kita akan ditemukan oleh pihak lain. Aku akan mencari jalan keluar lain atau melawan. Dalam benak Luming, pikiran berubah satu persatu. Gak. Di kejauhan, teriakan tajam menyela pikiran Luming. Di kejauhan, ada elang emas besar dengan tubuh emas dan sayap terbuka sepanjang ratusan meter. Seperti 2 kacang emas, elang emas besar sama dengan elang emas besar yang diukir oleh singa. Luming yakin bahwa mereka benar-benar spesies yang sama. Meski mereka jauh, Luming bisa merasakan bau elang emas yang mengerikan di kejauhan. Ini benar-benar semacam level tertinggi Tuhan, dan sangat menakutkan. 4672. Otot bawah sadar Luming menegang, dan sosoknya bersinar. Dia bersembunyi di batu. Luming sangat terkesan dengan kekuatan patung emas ini.
Di masa lalu, 8 Master Top Singa bergandengan tangan untuk melawan elang emas, yang sangat sulit. Akhirnya sang singa terluka parah dan akhirnya membunuh sang Raja Wali Emas. Yang lainnya, meski tidak terluka, juga mengonsumsi. Kekuatan bertarung Golden Eagle bisa dilihat. Meskipun itu juga merupakan puncak Tuhan, itu pasti berkali-kali lebih kuat dari ular raksasa semacam itu. Terlihat bahwa ukiran emas sangat kuat bahkan di sisa-sisa banjir dan kelaparan. Di depan kosong, elang emas menutik ke bawah dan mendarat di atas batu yang menonjol dari tebing. Elang emas ini cukup kuat. Jika kamu dapat menggunakan kekuatan elang emas ini, kamu dapat membunuh 2 Raja Surgawi dari keluarga Tianren. Dalam benak Luming, dia berpikir cepat. Jelas tidak realistis mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi kedua kaisar. Hanya dengan bantuan kekuatan eksternal, kita dapat menghadapi kekuatan tingkat kaisar. Namun, apa yang harus dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan elang emas? Ini sangat berbahaya. Jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu akan membakar diri sendiri dan melibatkan diri. Luming, aku merasa ada urat logam di bawah tanah, membentang sampai ke tebing. Mungkin kita bisa mendekatinya dengan tenang. Bola terbuka. Apakah ada pembuluh darah di bawah tanah? Bisakah kamu mendekati tebing itu tanpa suara? Begitu mata Luming berbinar, sebuah ide muncul di benaknya. Jika dia bisa mendekati Golden Eagle dan menunggu orang Tianren datang mendekat, dia bisa muncul dan menarik 2 orang Tianren ke masa lalu. Mustahil. Luming segera menggelengkan kepalanya dan melepaskan gagasan itu. Metode ini tidak bekerja sama sekali. Pertama, jika dia muncul atas inisiatifnya sendiri, dia akan segera diserang oleh Golden Eagle. Kedua, bahkan jika elang emas tidak menyerangnya, akankah kaisar dari keluarga Tianren begitu bodoh dan menyerangnya ketika dia melihat elang emas? Ketika saatnya tiba, akan ada Raja Wali besar di depannya dan raja setelahnya. Sebaliknya, dia akan menempatkan dirinya dalam situasi putus asa. Apa yang harus aku lakukan? Luming mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, dia sangat merasa bahwa kultivasinya terlalu lemah. Jika dia cukup kuat, dia seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Dia bisa membunuhnya secara langsung dan menghancurkannya dengan kekuatan bertarungnya yang kuat. Aku tidak mau. Ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Berhati-hatilah, Luming biarkan bolanya menggali. Pertama gali lubang kecil di tanah, lalu 2 orang di sepanjang lubang kecil itu, ke dalam tambang logam bawah tanah. Tambang logam ini, hanya tambang logam biasa, tidak berharga, tapi cukup untuk dilewati. Bola menggeliat dan menyelimuti Luming di dalamnya. Kemudian meleleh menjadi tambang logam dan menyusuri tambang logam menuju tebing. Tebing itu, permukaannya terlihat keemasan, seperti kuningan, keseluruhan aslinya adalah tambang logam besar yang tiada taraf. Ini juga memudahkan Luming dan mereka untuk bertindak. Bola, dengan Luming, muncul diam-diam di atas tebing di atas patung emas, diam-diam mengawasi dari atas. Itu, telur burung. Luming bergerak. Dia menemukan bahwa di atas batu yang menonjol di bawah ada sarang burung, di dalamnya terdapat 3 telur emas besar. Elang emas jelas sedang menetaskan telur. Jika aku bisa mencuri telur burung, aku khawatir elang emas akan menjadi gila. Omong-omong, ada. Mata Luming cerah. Dia memikirkan cara untuk menghadapi 2 Raja Surga dengan bantuan Raja Wali Emas. Luming dan Qiu-Qiu menunggu dengan tenang di urat logam. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. Yang akan datang. Mata Luming berkilat. Dia melihat 2 sosok terbang di kejauhan. Mereka adalah Kaisar berbaju ungu. Kaisar ungu dan Kaisar kekar, ketika mereka melihat ukiran emas dari jauh, tidak berani mendekati mereka. Mereka hanya saling melirik dan pergi jauh. Secara alami, tidak mungkin menemukan Luming dan mereka. Itu sangat disayangkan. Luming menghela nafas karena rencananya belum berhasil, jadi dia hanya bisa terus bersembunyi. Beberapa hari kemudian. Wah! Elang emas melonjak ke langit dan terbang ke kejauhan. Sudah waktunya untuk mencari makanan. Sama seperti elang emas yang pernah dihadapi singa sebelumnya, elang emas membuat formasi untuk menyembunyikan telur burung sebelum pergi. Itu tidak bisa dilihat dari luar. Kesempatan bagus. Setelah Golden Eagle pergi, Luming dan Bola bergerak. Susunan tersembunyi di bawah kain ukiran emas sulit dipecahkan dengan pencapaian susunan Luming. Setidaknya akan memakan waktu beberapa hari. Untuk waktu yang lama, Golden Eagle sudah terkejut. Namun, ada celah dalam susunan ini, yaitu biji logam di bawah. Jadi, Bola dimulai langsung dari bawah dan mendapat telur burung secara diam-diam. Telur emas berdiameter beberapa meter dikumpulkan oleh Luming ke dalam cincin Hong Huang. Dan kemudian Vena dan bola logam berlanjut. Segera setelah itu, tampaknya ada yang tidak beres dengan telur-telur itu.
Elang emas bergegas kembali. Ketika melihat ada telur yang hilang, ia segera mengirimkan lagu yang mengguncang bumi dan terbang bola-balik di langit. Dari waktu ke waktu, aliran emas dipancarkan dari mulutnya, yang meledakkan tanah dari lubang. Gak! Elang emas berteriak dan menerkam untuk membunuh spesies sisa banjir lainnya di daerah sekitarnya. Di daerah ini, banjir dan kelaparan membuat bibit menderita. Puluhan dari mereka dibunuh oleh elang emas, dan yang lainnya melarikan diri. Elang emas terus berteriak dan menjerit untuk waktu yang lama sebelum menjadi tenang dan mendarat di sarang burung, tidak pernah pergi. Benar-benar mengerikan. Kekuatan elang emas ini tampaknya lebih kuat daripada yang mereka serang sebelumnya. Kekuatan bertarung pada level yang sama jauh di atas orang-orang Tianren. Ini adalah spesies yang mengerikan. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Namun, semakin kuat elang emas, semakin baik. Cobalah dan lihat apakah elang emas peka terhadap telur burung. Pikir Lu Ming, lalu dengan hati-hati turun ke tanah, dari cincin Hong Huang, mengeluarkan telur emas. Begitu telur emas dikeluarkan, burung raksasa emas di tebing segera memiringkan kepalanya, lalu menjerit. Dengan satu sayap, ia bergoyang ke atas, lalu bergegas menuju Lu Ming. Nes, induksinya sangat tajam. Lu Ming mengumpulkan telur emas ke dalam ring Hong Huang dengan kecepatan tercepat, dan kemudian dengan cepat menyerbu ke dalam urat logam dengan bola-bola, di sepanjang urat logam, sampai ke bawah. Ledakan, ledakan. Tak lama setelah Lu Ming memasuki urat logam, gemuruh getaran bumi pecah di atasnya. Tempat Lu Ming Gang baru saja didirikan dihancurkan oleh tirani dan diserang oleh Raja Wali Emas. Tanah yang keras, keras di jalan emas, menghilangkan balok besar, meledakkan lubang sedalam 10.000 meter. Untungnya, urat logam di sini kaya akan kandungan dan memanjang hingga lebih dari 100.000 meter. Lu Ming dan bola-bola sudah down, jadi mereka tidak diserang oleh Golden Eagle. 4673. Lebih dari setengah hari kemudian elang emas berhenti dan kembali ke tebing. Setelah beberapa saat, Lu Ming diam-diam kembali ke tanah, lalu dengan cepat menuju ke kejauhan. Arah gerak maju Lu Ming adalah arah Zi Tianjun dan kekar Tianjun pergi. Kali ini, Lu Ming ingin berinisiatif menemukan dua Raja Surga. Sepanjang jalan, Lu Ming meninggalkan petunjuk, lalu mempercepat, terbang menuju penemuan Zi Tianjun. Lu Ming tidak terbang lama sebelum dia ditemukan oleh Kaisar Ungu dan Kaisar Kekar. Karena, ketika Kaisar Ungu dan Kaisar Kekar bergerak maju, mereka juga akan meninggalkan barisan pemantauan di sudut rahasia. Ketika Lu Ming melewati barisan pemantauan yang ditinggalkan oleh Kaisar Ungu dan Kaisar Kekar, dia ditemukan. Bocah itu muncul, dan dia ada di area ini. Mata Kaisar Ungu berbinar. Bocah ini sebenarnya ada di belakang kita. Sepertinya dia bersembunyi di suatu tempat sebelumnya dan diabaikan oleh kita. Haha, itu tergantung kemana kamu lari. Pria hebat itu tertawa. Ayo pergi dengan cepat, agar tidak lolos lagi oleh bocah itu. Aku akan mengambil harta di tubuh Lu Ming setelah membunuhnya. Kaisar berbaju ungu. Sepertinya kamu menyukai semacam harta dalam dirinya. Haha. Kamu tidak ingin menelan harta itu sendirian. Pria besar itu mencibir. Kecepatan keduanya sangat cepat, dan segera mereka mendekati Lu Ming. Lu Ming sangat sensitif. Ia selalu siap untuk memperhatikan sekelilingnya. Dia sangat jelas bahwa dia dapat mengatur susunan pemantauan, dan pihak lain dapat mengatur susunan pengawasan. Dia akan membunuhnya kapan saja, jadi semangatnya sangat terkonsentrasi. Begitu dia menemukan Kaisar Ungu dan Kaisar Kekar, Lu Ming berbalik dan lari. Dia berlari ke arah Golden Eagle. Jangan pergi. Lu Ming, kali ini, kamu tidak ingin lari. Kedua kaisar minum dan mengejar Lu Ming. Untungnya, tempat ini tidak jauh dari tempat elang emas itu berada. Daerah ini telah diburu dan dibunuh oleh elang emas secara gila-gilaan sebelumnya, dan hampir tidak ada spesies lain yang tersisa dalam kelaparan tersebut. Oleh karena itu, Lu Ming tidak perlu takut bertemu dengan spesies warisan banjir dan kelaparan yang kuat lainnya, dan dapat meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Dengan cara ini, jika Kaisar Ungu dan Kaisar Kekar ingin mengejar Lu Ming, mereka tidak akan dapat melakukannya untuk sementara waktu. Segera mereka sampai di daerah di mana elang emas itu berada. Lu Ming bergegas langsung ke tempat yang berisi urat logam. Setelah tiba, bola telah membungkus Lu Ming, dan Lu Ming langsung berlari ke urat logam. Sebelum bergegas ke urat logam, Lu Ming mengeluarkan telur emas dan membuangnya. Telur emas, seperti sepotong logam emas, menabrak Kaisar dengan warna ungu. Kaisar Ungu dan Kaisar Kekar benar-benar berpikir bahwa telur emas adalah senjata Lu Ming untuk menyerang mereka. Kong! Dengan pedang di tangannya, Raja memotong telur emas menjadi dua, menumpahkan cairannya ke tanah. Ini, telur.
Kaisar raksasa dan ungu sama-sama sedikit terpana. Ga. Pada saat ini, teriakan gemetar bumi terdengar. Di tebing, elang emas melesat ke langit. Dengan mata tajam, mereka memandangi Kaisar ungu dan Kaisar raksasa. Ketika melihat telur emas yang pecah, matanya merah, dan mengeluarkan raungan gila. Tubuh emas, seperti kilatan petir, menyerbu Kaisar raksasa dan ungu. Tidak, kita terjebak. Sialan, ayo pergi. Kaisar berbaju ungu segera bereaksi, meraung dan lari. Kaisar kekar itu sedikit bingung, lalu dia berbalik dan lari. Namun, kecepatan mereka, dibandingkan dengan elang emas, merupakan celah yang besar. Saat ini, elang emas penuh dengan peluang membunuh tanpa akhir. Sayap emas mengaduk dengan cepat, dan kecepatannya sangat cepat. Hanya beberapa menit kemudian, mereka menyusul sang kaisar raksasa. Saat dia membuka mulutnya, sebilah cahaya keemasan membunuh raksasa itu. Kaisar raksasa minum, melambai dan memotong jalan, menghalangi bilah cahaya. Namun, Golden Eagle telah terbunuh. Sayap emas lebih tajam dari pisau ajaib, dan mereka dipotong ke arah kaisar raksasa. Kapan? Kemudian, tubuhnya bergetar hebat. Seperti cangkang, dia terbang mundur dan memuntahkan darah. Tulang salah satu lengannya patah dan dia hampir tidak bisa memegang pisaunya. Organ dalam juga rusak parah, hampir hancur. Sebagai puncak dewa, kekuatan tempurnya jauh dari elang emas, dan dia menderita pukulan berat dengan satu gerakan. Setelah beberapa langkah, elang emas meraung dan terus membunuh orang besar itu dengan gila-gilaan. Ayo, bantu aku, elang besar. Pria besar itu meraung ke arah kaisar dengan warna ungu. Dia bukan lawan dari Golden Eagle. Dia akan hancur berkeping-keping. Jika ada dua orang, harapan untuk kabur sedikit lebih besar. Namun, kaisar berbaju ungu tidak menoleh ke belakang. Dia hanya berteriak, tunggu dulu. Aku akan mencari bala bantuan. Aku akan menemukan lebih banyak orang untuk membunuhnya. Sambil menelepon, Kaisar ungu melarikan diri lebih cepat. Bagaimana aku bisa melakukannya sendiri? Raja perkasa meraung dan sangat marah. Jelas, Kaisar berbaju ungu ingin menggunakan dia sebagai perisai untuk membiarkan dirinya melarikan diri. Tetapi dalam menghadapi situasi ini, apa yang bisa dia lakukan? Aku hanya bisa melakukan yang terbaik. Dengan raungan, kekuatan tertinggi surga terbakar, dan kekuatan asli dari benih-benih asli pecah secara menyeluruh, mengalir ke pedang dan memotong ke arah elang emas. Namun, serangan elang emas pada kaisar raksasa tidak mengelak atau mengelak, dan dia diizinkan untuk memotong tubuhnya. Saat terdengar suara, pedang kaisar raksasa, yang terpotong pada bulu emas, tidak dapat mematahkan pertahanan Raja Wali Emas. Sebaliknya, itu adalah cakar elang emas, yang langsung mencengkeram dada kaisar raksasa dan menghancurkan jantungnya. Ah, Luming, aku tidak mau. Raung kaisar raksasa putus asa. Pada saat berikutnya, cakar elang emas robek dengan keras, dan tubuhnya terkoyak, dan kepalanya ditelan oleh elang emas. Seorang raja yang kuat, begitu membungkuk. Setelah membunuh kaisar raksasa, elang emas masih marah. Dengan satu kipas sayap, dia terus terbang menuju kaisar dengan warna ungu. Diputuskan bahwa kaisar ungu dan kaisar kekar itu bersama. Keduanya akan mati. Terkutuk. Kaisar berbaju ungu terkejut dan berlari dengan liar. Namun, jelas elang emas itu lebih cepat. Meskipun ada jarak di antara keduanya, jarak di antara mereka dengan cepat menyempit. Sial, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kaisar berbaju ungu sangat cemas dan terus memutar berbagai ide. Jika dia terus seperti ini, dia juga akan mengikuti jejak kaisar yang perkasa dan terkoyak oleh ukiran emas. Dia tidak ingin mati seperti ini, terutama oleh Lu Mingkeng. 4674. Ya, satukan. Warna ganas melintas di mata kaisar dengan warna ungu. Dia memikirkan rawa yang pernah dia lewati sebelumnya. Rawa, tempat tinggal beberapa serangga beracun yang mengerikan, adalah puncak Tuhan. Sekarang satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah melawan elang emas dengan bantuan serangga beracun itu. Meskipun akan sangat berbahaya untuk melakukannya, kemungkinan besar akan diserang oleh serangga beracun tersebut, tetapi tidak mungkin. Dia langsung menuju rawa. Namun, kecepatan elang emas terlalu cepat, dan jarak di depannya semakin cepat. Jika terus seperti ini, dia akan disusul sebelum lari ke rawa. Mantra, Luming, selama aku tidak mati hari ini, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Kaisar ungu meraung, dan matanya menunjukkan warna yang gila. Dia benar-benar mencoba yang terbaik. Kekuatan sumber dalam benih asal dirangsang dengan panik dan diberkati di tubuhnya untuk membiarkan kecepatannya melambung lagi. Di saat yang sama, membakar kekuatan surga, terus meningkatkan kecepatan.
Dengan cara ini, dia berhasil tidak membiarkan elang emas mengejar. Namun, konsekuensi dari melakukannya sangat besar. Kekuatan tertinggi surga membakar dan merusak fondasinya. Jika serius, dia mungkin tidak pernah ingin melangkah ke keadaan semula sepanjang hidupnya. Pengejaran, lari, sekejap mata menjauh. Dalam nada itu, sosok Luming muncul. Dengan kilatan tubuhnya, dia muncul di tempat raja dibunuh. Dengan lambaian tangannya, dia menggenggam cincin itu dan menyimpannya. Pria berbaju ungu itu benar-benar sulit dihadapi. Pergi dan lihatlah. Luming berpikir sejenak, lalu melintas dan berlari mengejar Golden Eagle dan Kaisar Ungu yang terbang menjauh. Kaisar berbaju ungu terbang dengan liar sepanjang jalan. Setelah setengah jam, rawa besar muncul di depannya. Akhirnya, setelah setengah jam membakar Divine Power, fondasinya telah rusak parah. Jika tidak ada kemungkinan kesulitan di masa depan, dia tidak akan mau melangkah ke keadaan semula sepanjang hidupnya. Dia menyalahkan Luming untuk semua ini. Namun, untuk menangani urusan Luming, biarkan saja dulu, baru kita bisa lolos dari perampokan di depan kita. Dia langsung masuk ke rawa. Begitu dia berlari ke rawa, dia melancarkan serangan di dasar rawa dengan gila-gilaan. Tusinan dan ratusan serangan jatuh ke rawa. Dukun. Mencicit. Di rawa, terdengar teriakan aneh sekaligus. Lumpur memercik, dan beberapa monster muncul. Kodok raksasa, kodok raksasa. Ketiga serangga beracun itu, semuanya adalah keberadaan puncak Tuhan. Begitu mereka muncul, mereka menyerang Kaisar dengan warna ungu. Kaisar berbaju ungu mengelak dan tidak menyerang. Namun, dia sama sekali tidak dalam kondisi puncak. Kekuatan tertinggi surga terbakar dengan serius, dan benih asli dalam benih asli dikonsumsi. Kekuatan tempur jauh dari puncak. Bahkan jika kami berusaha sebaik mungkin untuk menghindar, kami belum sepenuhnya menghindari serangan tiga serangga beracun. Dia berhadap-hadapan dengan racun kodok, biarkan dia berteriak. Pada saat yang sama, ekor kadal itu mengenai Kaisar dengan warna ungu, dan tubuhnya, seperti cangkang, jatuh ke rawa. Kadal itu terlempar ke kedalaman rawa dan jatuh ke lumpur. Namun, tiga serangga beracun, tidak ada waktu untuk terus menyerang. Karena Golden Eagle telah terbunuh. Begitu elang emas memasuki rawa, ia menukik ke bawah dan mengalir ke arah rawa. Target elang emas adalah Kaisar berbaju ungu, tetapi ketiga serangga beracun itu mengira target elang emas adalah mereka. Karena elang emas biasanya memakan serangga berbisa dan ular berbisa. Oleh karena itu, ketiga serangga beracun, berjuang untuk menyerang elang emas, kedua belah pihak segera bertarung bersama, energi nakal yang mengerikan, menyapu rawa. Jauh di dalam rawa, Kaisar Ungu memuntahkan darah dan mewarnai lumpur dengan darah. Kadal itu terpukul parah oleh ekornya. Selain itu, dia diracuni oleh kodok. Racun semacam ini menembus seluruh tubuhnya dan terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Bahkan bisa menghancurkan jiwanya dan membuat jiwanya terasa lemah. Melarikan diri, aku harus melarikan diri. Teriak Zitianjun dalam hati, menerobos lumpur, berjalan melewati lumpur, dan menuju ke depan. Nasib buruknya, di jalan berlumpur, dengan tembakan atas ke bawah beberapa pukulan momentum yang kuat, biarkan cederanya lebih serius. Namun, bagaimanapun juga, dia terpisah dari medan perang. Ketika dia jauh dari tempat ketiga serangga beracun bertarung dengan elang emas, dia keluar dari lumpur dan terbang ke kejauhan. Luming telah terbang menuju arah mengejar elang emas dan Kaisar Ungu. Setelah mengejar selama beberapa waktu, teriakan tajam datang dari arah. Itu Golden Eagle. Aku hampir pergi ke arah yang salah. Mata Luming berkilat. Suara ukiran emas menembus kehampaan dan menyebar jauh, di sebelah kiri Luming. Luming mengejarnya, tapi dia salah arah. Untungnya, dia mendengar suara patung emas itu. Sua. Luming terbang langsung ke arah suara Golden Eagle. Segera setelah itu, dia mendengar semburan raungan. Selain panggilan elang emas, ada juga panggilan spesies lain yang tersisa dari kelaparan. Luming mengatur napasnya dan mendekat dengan hati-hati. Bersembunyi di balik batu besar, Luming melihat ke depan dan melihat pertempuran sengit tiga serangga beracun di Golden Eagle. Pria itu juga pintar. Dia bahkan berpikir untuk melawan elang emas dengan bantuan tiga jenis serangga beracun, sehingga dia bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun, dia harus berada di dekatnya dan bergegas ke medan tiga serangga beracun. Dan dia mungkin diserang, jika dia terluka. Memikirkan hal ini, Luming pergi ke sisi lain dan mengamatinya. Itu. Setelah beberapa saat, mata Luming berkilat. Dia melihat ada pergerakan di sisa rawa di kejauhan, dan segumpal lumpur merayap. Kemudian sesosok keluar dari lumpur dan bergegas ke kejauhan tanpa suara. Jika bukan karena tatapan konstan Luming, sangat mudah untuk mengabaikan masa lalu.
Itu kaisar dari keluarga Tianren. Sepertinya dia terluka. Ayo pergi dan lihat. Lu Ming mengikuti di satu sisi, diam-diam. Segera, mereka jauh dari medan perang. Jauh dari medan perang, Kaisar Ungu menggunakan kekuatan surga untuk membersihkan lumpur di permukaan tubuhnya. Tapi napasnya layu, wajahnya menjadi hijau, dan kulitnya tertutup kabut. Gas beracun, merusaknya tanpa henti, membuatnya memuntahkan seteguk darah lagi. Lu Ming, ini Lu Ming, ini semua Lu Ming. Aku akan balas dendam ini. Lu Ming, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Hati Kaisar Ungu terus berteriak, dan wajahnya ganas. Kehilangannya terlalu besar. Untuk melindungi hidupnya, dia memutuskan harapan untuk menerobos keadaan semula nanti. Semua ini karena Lu Ming. Kebenciannya pada Lu Ming sangat besar. Namun, bagaimana membenci, atau mencari tempat, penyembuhan kudu dulu. 4675. Kaisar berbaju ungu meraung di dalam hatinya dan terbang jauh. Ketika dia jauh dari medan pertempuran elang emas dan 3 serangga beracun, dia menemukan ngarai rahasia, pergi ke ngarai, duduk bersila, dan mengambil beberapa pintu masuk Sendantun berturut-turut. Ada penyembuhan dan detoksifikasi. Namun, ketika dia pertama kali mulai memurnikan pil, dia merasakan jantung berdebar, dan dia merasakan ketakutan yang luar biasa. Tanpa ragu, dia bergerak ke samping dan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat tombak di depannya, yang menusuknya dengan cepat. Untungnya, dia sangat tajam dalam pikirannya. Dia menghindari langkah ini dengan mengambil langkah lebih awal. Dengan embusan, tombak terbang melewati sisi kepala Kaisar Ungu dan menusuk ke dinding ngarai di belakang, langsung menembus ngarai. Dahi Kaisar Ungu mengeluarkan keringat dingin. Tembakan ini ditujukan ke alisnya barusan. Jika ditusuk, alisnya pasti akan langsung ditusuk dan dibunuh. Kemudian, Kaisar berbaju ungu akan melihat sosok muda dan tampan, melangkah ke langit. Muridnya menyusut tajam, mau tidak mau mengaum, Lu Ming, ini kamu. Siapa lagi selain Lu Ming? Aku layak menjadi Raja Surga. Aku benar-benar tertarik pada pikiran aku. Lu Ming menghela nafas. Kaisar berbaju ungu telah terluka parah. Ketika dia sedang memurnikan pil untuk menyembuhkan lukanya, dia dapat menghindari serangan diam-diamnya, yang mengejutkan Lu Ming. Lu Ming, kamu berani tampil di depanku, tapi ada baiknya menghemat banyak waktu untuk menemukanmu. Kaisar dalam minuman ungu, menunjukkan niat kuat untuk membunuh, dan sepertinya dia akan segera mulai. Lu Ming mencibir dan berkata, jangan membuatku takut. Kamu telah dipukul dengan keras, dan kamu telah diracuni. Kamu tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan, kamu akan mulai. Jika kamu berteriak seperti ini, kamu hanya ingin membuatku takut. Ini menunjukkan bahwa kamu benar-benar tidak bisa melakukannya. Wajah Kaisar Ungu, jelek sampai mati, hati telah tenggelam. Baru saja, dia berpura-pura menjadi pria yang angkuh. Sebenarnya, dia ingin menakut-nakuti Lu Ming, tapi dia benar-benar terlihat oleh Lu Ming. Bola, lakukan. Lu Ming tidak lagi omong kosong, mengucapkan sepatah kata pun pada bola, lalu langsung menembak. Ledakan. Tembakan telapak tangan kiri, dengan aliran gaya, sebidang tanah diaglomerasi, menuju Kaisar Ungu ditekan. Tanah yang luas dan luas benar-benar menyelimuti Kaisar dengan warna ungu. Pada saat yang sama, Lu Ming menjalankan gaya langit yang pecah, menggabungkan orang dan senjata, dan menusuk Kaisar dengan warna ungu. Di sisi lain, bola juga bergerak dan berubah menjadi cermin, menembakkan seberkas cahaya yang menyelimuti Kaisar dengan warna ungu. Ah! Kaisar Ungu meraung, perjuangan gila, ingin melepaskan diri dari fantasi bola, pada saat yang sama tubuh bergerak, ingin menghindari serangan Lu Ming. Tetapi jelas bahwa Kaisar berbaju ungu jauh dari puncaknya. Ketika dia berada di puncaknya, fantasi bola hampir tidak bisa membantunya. Tapi sekarang, sulit baginya untuk membebaskan diri. Benua di langit juga tertekan, membuatnya sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Dia melakukan yang terbaik, tetapi hanya bergerak sedikit jauh. Puff! Tombak Dewa Perang menembus jantung Kaisar dengan warna ungu. Kekuatan mengerikan itu langsung merobek tubuh Kaisar berwarna ungu, hanya menyisakan satu kepala. Ah! Selain itu, tidak ada rasa takut akan rasa sakit. Kekuatannya sangat sedikit. Jika dia berada di masa puncak, dia tidak akan begitu rentan. Untuk melarikan diri dari tangan elang emas, dia telah menghabiskan kekuatan sumbernya, dan bahkan kekuatan surga hampir membara. Kemudian dia dipukul oleh kadal dan diracuni oleh kodok. Kekuatan, benar-benar tidak banyak yang tersisa. Jangan menyebut Lu Ming. Aku khawatir Tuhan manapun dapat memenangkannya dengan kehadiran Wu Liuchong.
Oleh karena itu, dalam menghadapi serangan Luming, dia menghabiskan semua keahliannya dan rentan terhadap satu serangan. Luming, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan hidup lama. Kakekku akan membunuhmu, dan kamu pasti akan mati di tanganku. Kaisar berbaju ungu meraung. Leluhur. Luming mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, siapa leluhurnya? Kamu tidak mau tahu. Ketika kamu tahu, itu akan menjadi waktu kematianmu. Lakukan. Kaisar berbaju ungu meraung. Menyentuh. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Tombak Dewa Perang meledak dan meledak. Kepala Zi Tianjun robek, dan jiwa juga dimusnahkan dalam sekejap. Kaisar berbaju ungu terbunuh di sini. Wah. Luming Chang menarik napas. Rencananya, akhirnya, berakhir dengan sukses. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil cincin itu dan pergi dari sini. Setelah pergi dari sini, Luming menemukan tempat rahasia lain untuk terus memurnikan persik berlapis. Beberapa hari kemudian, Luming memurnikan lusinan buah persik berlapis kaca, dan kultivasinya meningkat. Kekuatan tabungnya juga diperkuat. Namun, Luming masih merasa terlalu lamban. Dia tahu bahwa Ye Qiuxian dan yang lainnya juga harus mencarinya di dunia bawah tanah ini. Seiring berjalannya waktu, petunjuk pasti akan ditemukan. Terlalu lambat untuk memurnikan buah persik berlapis sendirian. Bahkan jika kamu memurnikan semua buah persik berlapis di tangan kamu, pencapaian kamu tidak dapat menembus 6 tingkat dewa-dewa. Tidak akan ada banyak peningkatan dalam kekuatan tempur. Kamu masih perlu memikirkan metode lain. Atau cari cara lain untuk berurusan dengan Ye Qiuxian dan yang lainnya, atau cari jalan keluar lain untuk pergi. Luming berpikir dan memutuskan bahwa dia tidak akan terus menyempurnakan buah persik yang mengkilap. Dia bangkit dan pergi ke kejauhan untuk mencari kesempatan untuk melarikan diri. Di sisi lain, kamu Qiuxian dan yang lainnya telah mencari Luming akhir-akhir ini, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Namun, mereka menemukan sedikit obat tingkat master, yang tidak sia-sia. Namun, wajah Ye Qiuxian masih sangat jelek. Dia merasa tidak nyaman selama sehari jika dia tidak membunuh Luming. Suarakan kepada orang lain dan tanyakan apakah ada berita tentang Luming. Kamu mencari negeri dongeng. Bagus. Kedua kaisar mengangguk dan mengeluarkan simbol batu giok untuk menyampaikan berita tersebut kepada 3 kelompok lainnya. Di reruntuhan alam semesta, giok mimpi tidak dapat digunakan, tetapi rune giok transmisi dapat digunakan. Asalkan jarak antara keduanya tidak terlalu jauh, maka bisa digunakan untuk menyampaikan berita. Hanya saja kecepatan pesona giok transmisi jauh lebih sedikit daripada giok impian. Saat berikutnya, beberapa sinar cahaya dari tangan kedua kaisar menghilang di langit. Mereka menunggu dengan tenang. Sesaat kemudian, 2 lampu di kejauhan terbang ke arah mereka dan tertangkap di tangan mereka. Mereka adalah 2 rune giok. Setelah menyapu pengetahuan spiritual mereka, mereka menyerahkan jade rune ke Ye Qiuxian. Tidak ada berita dari Luming. Ye Qiuxian mengerutkan kening, dan berita dari 2 kelompok mengatakan bahwa Luming belum ditemukan. Apakah Luming mati di mulut banjir dan kelaparan tertinggal? Ye Qiuxian menebak. 4676. Aku menunggu beberapa menit lagi. Kenapa Ye Cuzi dan Gunung Yeling belum mengirim kembali berita? Ye Qiuxian mengerutkan kening. Gunung Ye Cuzi dan Yeling adalah 2 kaisar yang dibunuh oleh Luming Kang. Masih jauh, ayo tunggu. Seorang Raja Surga. Kemudian 10 menit berlalu dan masih belum ada berita. Kirimi mereka pesan lain. Ye Qiuxian Dao, di dalam hati sudah memiliki firasat buruk. Seorang Raja Surga mengirim pesan ke Ye Cuzi dan Gunung Yeling. Namun, lebih dari 10 menit kemudian, masih belum ada kabar, seperti batu yang tenggelam ke laut. 3 wajah Ye Qiuxian semuanya bermartabat. Tampaknya sesuatu terjadi. Kumpulkan yang lain. Kita akan pergi ke Ye Cuzi dan Gunung Yeling ke arah yang mereka cari. Kamu mencari negeri dongeng. Kemudian kedua kaisar mengirimkan kabar kepada kedua kaisar yang membalas kabar tersebut. Setelah beberapa waktu, di 2 arah yang berbeda, ada 2 kaisar yang melangkah ke langit. Dengan cara ini, Ye Qiuxian dan 6 Raja Surgawi bertemu, lalu pergi bersama menuju Kaisar Ungu. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka menemukan tempat di mana Kaisar Ungu dan Kaisar Kekar dibunuh. Kaisar Ungu dan Kaisar Raksasa terbunuh. Meskipun mereka hampir terfragmentasi dan hancur, mereka menemukan dengan tepat seberapa kuat karakter level Kaisar itu. Baik Ye Cuzi dan Gunung Yeling sudah mati, dan bentuk serta roh mereka dihancurkan. Seorang Raja Surga terlihat jelek. Siapa yang membunuh mereka? Bagaimana Luming bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Apakah dia terbunuh oleh semacam warisan banjir dan kelaparan yang kuat? Kaisar lain.
Kemungkinan terbunuh oleh spesies peninggalan banjir dan kelaparan sangat kecil. Gunung Yechuzi dan Yeling bukanlah orang bodoh. Ketika mereka melihat spesies peninggalan banjir dan kelaparan di puncak Tuhan, mereka akan melewati mereka dari kejauhan. Dengan milik mereka prestasi, mereka tidak akan mengejar mereka. Kecuali jika kita menghadapi banjir dan kelaparan dari asalnya, tetapi tampaknya tidak ada banjir dan kelaparan yang tersisa di dunia asli di dunia bawah tanah ini, setidaknya kita belum menemui mereka. Ye Qiuxian menganalisis. Apa maksudmu dengan mencari keabadian? Seorang raja surgawi menatapmu dan meminta keabadian. Luming, itu pasti Luming. Seperti kata pepatah, Luming memiliki banyak trik dan berbagai kartu. Sebagian besar waktu, dia menggunakan beberapa trik untuk menjatuhkan Gunung Yechuzi dan Yeling. Kamu mencari negeri dongeng. Hati para kaisar lainnya sedang tenggelam. Apakah benar Luming yang melakukannya? Luming itu benar-benar mengerikan. Bahaya Luming di hati mereka telah meningkat. Luming sangat berbahaya, jadi kita harus membunuhnya lebih banyak. Dia harus berada di depan. Kita harus mengejarnya. Tidak peduli apa, kita memiliki 7 orang. Tidak peduli seberapa licik Luming, tidak ada gunanya baginya menjadi rumit. Selama kamu bertemu dengannya, jangan beri dia kesempatan. Kamu mencari negeri dongeng. Sua-sua, sua, 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 sua. Luming berjalan selama 2 hari lagi, tetapi masih tidak dapat menemukan jalan keluar. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar gemuruh yang mengguncang bumi dari depan, dan bumi serta langit berdebar kencang. Lalu, ada raungan lain, lalu cahaya bersinar, ada cahaya hitam, cahaya merah api, cahaya putih. Seluruh langit diterangi. Di sana, apakah ada sisa banjir di sana yang saling berkelahi? Hati Luming tergerak. Kemudian aku memutuskan untuk pergi dan melihat-lihat. Alasan utama mengapa dia ingin pergi ke sana adalah untuk melihat apakah dia bisa menjadi seorang nelayan. Sebuah snipedan pertarungan kerang satu sama lain. Luming mendekat dengan hati-hati, bersembunyi di pohon besar, menunjukkan keterampilan penyembunyian besar, tubuh hampir meleleh dengan pohon besar, melihat ke depan. Ada gunung besar di depan. Di bagian bawah gunung, ada sebuah gua. Saat ini, ada pertarungan sengit di dalam gua. 5 dari mereka dibiarkan dalam banjir dan kelaparan, dan yang lainnya terkepung. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming tidak bisa menahan nafas. 5 spesies yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang seperti elang, ada yang seperti serigala raksasa, dan ada juga ular boa. Masing-masing adalah keberadaan puncak Tuhan, dan itu bukan puncak Tuhan biasa. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan melampaui kaisar keluarga Tianren. Tapi yang benar-benar mengerikan adalah banjir dan kelaparan yang ditinggalkan oleh mereka yang terkepung. Itu adalah binatang buas seperti harimau. Itu ditutupi dengan rambut hitam, dan memiliki sebaris gading di mulutnya. Seluruh tubuh berwarna hitam. Selama perang, ada lapisan api hitam yang menyala dengan ganas. Yang ini sangat kuat, itu tidak kalah dengan 5 yang kuat. Sepertinya itu gas ajaib. Luming sedikit terkejut. Itu seperti harimau hitam, yang tersisa dari kelaparan. Tampaknya kekuatan seluruh tubuh itu jahat. Itu sangat kaya dan kuat. Ya, itu benar-benar ki ajaib. Ini sangat kaya dan murni. Sepertinya ada ki jahat di tanah luas di era terakhir. Pendahuluku benar-benar kekuatan besar di era sebelumnya. Di lautan pengetahuan, Bondiman berteriak kegirangan. Luming, jika aku memiliki tulang yang tersisa dari kelaparan ini, kekuatanku pasti akan sangat pulih. Bahkan jika raja-raja surgawi itu terbunuh, mereka akan dapat membantumu membunuh mereka. Bondiman terus menangis, semakin bersemangat. Yang ini terlalu kuat untuk aku atasi. Luming menghela nafas. Pertama-tama mari kita lihat apa yang tampaknya mereka perebutkan. Jika mereka berdua bisa kalah, kita akan punya kesempatan. Jalan iblis tulang. Perang berlanjut, dan itu menjadi semakin tragis. Mereka berlima ingin membunuh harimau hitam itu. Tujuan mereka tampaknya adalah gua. Namun, sisa-sisa seperti harimau dari banjir dan kelaparan masih menguasai gua, menunjukkan kekuatan tempur mereka yang mengerikan dan bertarung dengan mereka berlima. Beberapa menit kemudian, kedua belah pihak terluka, dan ada banyak luka di tubuh mereka, dan darah mengalir melalui mereka. Elang, seperti burung, menukik ke bawah dan mengambil sepotong besar darah dan daging dari harimau itu. Namun,
Sisa-sisa kelaparan seperti harimau juga gila, melompat ke depan, mencakar, kepala ular sanca ular piton, sulit dipatahkan. Piton yang kuat terbunuh. Namun, ular sanca ular piton, diambang kematian, mengibaskan ekornya pada harimau seperti sisa-sisa kelaparan dan menggulungnya. Namun, Jenderal Macan Banjir meninggalkan beberapa lingkaran, dan kemudian berdiri, tidak ada yang melanjutkan pertempuran. Kedua belah pihak bertarung sengit selama beberapa menit lagi. Setelah membayar harga tertentu, harimau mengambil kesempatan untuk membunuh seekor. 3 orang yang tersisa ketakutan, tetapi tidak mundur, tetapi terus berjuang. Pertarungan di belakang bahkan lebih tragis, dan kedua belah pihak terluka. 4677. Kedua belah pihak saling bertarung selama lebih dari 10 menit, dan hasil akhirnya adalah 3 dari mereka dibunuh oleh harimau, dan 2 lainnya ketakutan dan melarikan diri. Namun, harimau itu juga terluka parah akibat kelaparan tersebut. Setidaknya ada selusin luka di tubuhnya, beberapa di antaranya sangat serius, dan sebagian besar hatinya robek. Kepalanya juga meledak dan hampir jatuh. Itu menyeret tubuhnya yang lelah ke dalam gua. Lakukan, dan bunuh dia jika dia sakit. Teriak iblis tulang. Tunggu, jangan bersemangat, pikirkan jangka panjang. Lu Mingdao. Apa rencana jangka panjangnya? Setelah melewati desa ini, tidak akan ada gudang. Hanya dengan membunuh sisa-sisa banjir dan kelaparan, aku dapat memulihkan sebagian kekuatan aku dan membantu kamu menangani Tianren. Jika tidak, begitu kamu ditemukan oleh Tianren, kamu harus mati. Kapan kamu akan menunggu? Teriak iblis tulang. Aku tahu apa yang kamu katakan, tapi yang ditinggalkan oleh banjir terlalu kuat. Sejujurnya, bahkan jika aku memiliki bola untuk melindungi tubuhku, aku tidak bisa menahan 2 gerakan yang lain, dan aku akan terkejut. Kematian. Lu Mingdao. Secara alami, dia juga ingin membunuh orang yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan. Mungkin ini adalah titik balik baginya untuk bisa melepaskan diri dari kesulitan dan menghadapi titik balik orang-orang Tianren. Namun, yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika mereka terluka parah, kekuatan tempur mereka luar biasa. Aku tidak tahu seberapa kuat dari kaisar berbaju ungu sebelumnya. Lu Ming merasa bahwa meskipun kekuatan tempurnya tidak mencapai level aslinya, itu tidak jauh dari harimau itu. Kamu benar, tapi kita tidak punya kesempatan sama sekali. Jalan iblis tulang. Apakah kamu punya cara untuk menghadapi yang ditinggalkan oleh banjir? Mata Lu Ming cerah. Sejujurnya, dengan kekuatanku saat ini, sangat sulit untuk mengganggu musuh yang kamu hadapi sekarang. Aku masih bisa ikut campur dalam pertempuran kecil di kerajaan Dewa Raja dan Raja, tetapi lawanmu hampir semuanya adalah dewa, dan mereka masih puncak Tuhan. Aku tidak bisa masuk sama sekali. Namun, yang ini adalah sisa dari banjir dan kelaparan. Itu menggunakan ki jahat, jadi aku punya cara. Jalan iblis tulang. Apa yang bisa kau lakukan? Lu Ming bertanya. Kami menyelinap ke dalam gua, dan kamu memberikan serangan penuh untuk menyerang titik kunci benih banjir dan kelaparan. Segera setelah kamu melakukannya, warisan banjir dan kelaparan pasti akan melawan. Aku punya cara untuk menghancurkan roh jahatnya dan membuat serangan balasannya tidak efektif. Jalan iblis tulang. Jadi apa yang kamu butuhkan? Lu Mingdao. Kamu memberiku beberapa jimat giok, dan aku menyempurnakan beberapa hal. Jalan iblis tulang. Tanpa penundaan, Lu Ming melambaikan tangannya dan ratusan batu giok full terbang keluar. Tidak harus sebanyak itu, 36 yuan sudah cukup. Bon Demon terbang keluar dari alis Lu Ming. Sepasang cakar tulang melambai terus-menerus. Rune terbang keluar, dan itu tidak ada dalam 36 jimat batu giok. Dia sedang menyempurnakan jimat giok sederhana. Kecepatan Bon Demon sangat cepat. Ini disempurnakan dalam waktu sekitar 1 menit. Ayo masuk. Iblis tulang mengambil 36 buah jimat giok dan jatuh di bahu Lu Ming. Lu Ming menyatukan napasnya dan berjalan dengan hati-hati menuju gua. Tidak menemui bahaya apapun, dengan mudah melewati gua, ke mata, adalah gua yang cukup besar. Di tengah gua, terdapat sebuah kolam. Di kedua sisi kolam, ada beberapa tanaman yang berwarna hijau dan penuh dengan aroma obat yang menakjubkan. Itu, obat utamanya, dan... Setelah melihat tanaman di kedua sisi kolam, mata Lu Ming tiba-tiba membelalak. Jika dia tidak mencoba menahan diri, jantungnya akan berdetak kencang. Tumbuhan itu, di mana tumbuhan biasa, tetapi tingkat utama obat ilahi. Ada ratusan dari mereka. Tapi bukan ini yang paling menarik perhatian Lu Ming. Yang paling menarik perhatian Lu Ming adalah di tengah kolam. Di tengah kolam, ada teratai. Teratai memancarkan kecemerlangan kabur.
Di atas teratai, ada teratai kecil, yang terbuat dari energi, beterbangan. Obat tingkat sumber. Sekilas Luming mengenali bahwa ini adalah obat ilahi tingkat sumber. Ini berisi tanda asal yang kuat. Setelah pemurnian, mereka yang memiliki lingkungan asli yang kuat dapat meningkatkan kultivasinya. Sebelum itu, mereka bertemu dengan ramuan tingkat sumber. Karena ramuan tingkat sumber itulah mereka bertarung melawan elang emas. Obat ilahi tingkat sumber sangat berharga, tak perlu dikatakan, bahkan orang kuat di lingkungan asli akan tersipu dan berkelahi. Luming tidak menyangka ada satu di sini. Luming akhirnya mengerti mengapa 5 spesies yang tersisa dikepung oleh banjir dan kelaparan seperti harimau. Tujuan yang diperkirakan adalah untuk obat ilahi tingkat sumber ini. Harimau, yang merupakan sisa dari banjir dan kelaparan, berbaring di tepi kolam, mengunyah beberapa tanaman obat utama di mulutnya. Aku sangat ingin, tetapi aku ingin sembuh dengan bantuan obat tingkat utama. Sayang sekali. Luming bergumam di dalam hatinya. Namun, dia sudah melihat harimau itu tertinggal dalam banjir dan kelaparan, dan lukanya sangat serius. Sampai sekarang, masih ada darah yang mengalir dari luka-luka itu, yang membuat tanah menjadi merah. Nafasnya sangat putus asa, tergeletak di tanah tak bergerak, sama sekali tidak memperhatikan Luming. Bagus sekali. Cedera yang satu ini akibat banjir dan kelaparan lebih serius daripada yang kukira. Peluang kita sangat meningkat. Luming, jika kamu menyerang bagian kepalanya yang terluka, kamu harus dibunuh. Jalan iblis tulang. Oke, bersiaplah, ayo pergi. Luming minum dengan perasaan spiritualnya, dan kemudian mengeluarkan semua kekuatannya. Dia menampilkan gaya langit yang pecah dan menggabungkan manusia dan senjata. Dia menikam dan membunuh kepala sisa kelaparan besar berbentuk harimau. Kepala yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan telah rusak parah dan terbelah dua. Itu adalah kunci yang fatal. Dengan pukulan ini, Luming juga mematahkan kekuatan asli dari benih aslinya. Dia harus dibunuh dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, itu bisa diubah menjadi sepotong baju besi untuk menutupi Luming. Untuk berjaga-jaga, kamu harus bertahan dengan baik. Mengaum. Dengan raungan, Luming bergerak dan ditemukan oleh sisa-sisa banjir berbentuk harimau. Tiba-tiba melompat, seluruh tubuh meledak dari gas jahat yang kuat, menjadi nyala api, terbakar. Api ajaib ini berubah menjadi gelombang kejut, yang mengaum ke arah daratan. Pecahkan untukku. Dengan lambaian tangannya, 36 buah rune terbang keluar dan menjadi susunan, yang menutupi sisa-sisa harimau liar. Tiba-tiba, gas ajaib pihak lain, seperti nyala api yang ditemui oleh es dan salju, dengan cepat meleleh. Begitu Luming lewat, ki jahat tidak berpengaruh pada Luming. Kelaparan berbentuk harimau meninggalkan semacam pingsan. Jelas, dia tidak berharap ini akan terjadi. Selain itu, cederanya sendiri terlalu berat. Sudah terlambat untuk bergerak dan menghindar. Puff! Senjata Dewa Perang, langsung dari kepalanya yang terluka, menusuk. Kekuatan aslinya meletus, merangsang kekuatan mengerikan dari senjata Dewa Perang, dan meledak keluar dari kepala pihak lain. 4678. Mengaum. Setelah tombak Dewa Perang menembus sisa-sisa banjir berbentuk kepala harimau, sisi lain mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, dan seluruh gua bergetar hebat. Kemudian, sisa kelaparan berbentuk harimau, cakar, mencengkeram Luming. Luming ditembak keluar gua dan menabrak dinding gua. Dindingnya pecah. Tubuh Luming menabrak gua, terbang keluar dari gua dan menabrak tanah. Tanahnya dilapisi parit-parit sedalam puluhan ribu meter. Puff! Luming memuntahkan darah. Lusinan tulang patah dan organ dalamnya benar-benar hancur. Itu sangat kuat. Untungnya, aku memiliki pelindung bola untuk melindungiku. Jika tidak, jurus ini akan langsung membunuhku. Luming terkejut. Ini juga merupakan pukulan dari situasi warisan banjir dan kelaparan yang telah terluka parah. Kekuatannya pasti tidak dalam kondisi puncak. Kita bisa membayangkan betapa kuatnya ini. Mengaum. Raungan datang dari gua, dan batu itu pecah. Spesies yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan ini benar-benar keluar di sepanjang celah yang telah ditembus Luming dan bergegas menuju Luming. Pistol Ares masih menempel di kepalanya. Kelihatannya mengerikan. Luming ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia tidak berani bertarung di depan. Untungnya, setelah lari terhuyung-huyung dari kejauhan, yang satu ini jatuh ke tanah dengan suara plop, sama sekali tanpa nafas. Bagaimanapun, itu mati. Pukulan Luming tadi telah benar-benar menghancurkan kepalanya. Sua. Iblis tulang juga terbang keluar dari gua dan melihat sekeliling dua kali untuk memastikan bahwa relik Hong Huang telah jatuh seluruhnya. Bone Demon, apa yang harus aku lakukan sekarang? Luming berjalan mendekat, mengeluarkan senjata Ares dan bertanya. Seret kembali ke gua dan berikan padaku. Jalan iblis tulang.
Luming mengangguk dan menyeret sisa-sisa banjir dan kelaparan kembali ke gua. Bond Demon mengepung harimau seperti sisa-sisa banjir, dan tangannya terus-menerus menunjuk cahaya hitam, bukan ke tubuh warisan banjir dan kelaparan. Setelah beberapa saat, kupas. Dengan minuman ringan dan genggaman tangannya di udara, iblis kerangka itu melihat tubuh harimau seperti sisa-sisa kelaparan hebat yang merayap. Kemudian, beberapa tulang keluar dari daging dan darah. Dan ada lebih banyak tulang. Kerangka sisa-sisa kelaparan berbentuk harimau dilucuti dari daging dan darahnya. Segera setelah itu, kerangka berbentuk harimau lengkap muncul di depan Luming. Tulang berbentuk harimau, hitam seperti tinta dan sehalus batu giok, tampaknya tidak memiliki jejak kotoran dan memancarkan roh jahat yang kuat. Setelah itu, aku butuh waktu untuk mengintegrasikan kekuatanku. Iblis tulang berkata, tubuh menjadi sinar cahaya, terbang ke kerangka berbentuk harimau, menghilang. Iblis kerangka mulai menyatu dengan kerangka, dan mata Luming beralih ke kolam. Ratusan tanaman obat tingkat utama dan satu sumber adalah harta penting yang tidak boleh dilewatkan. Luming mulai mencabut ratusan tumbuhan obat utama dan menanamnya di Hong Huang Jie. Jin Hong Huang di dalam, meski semarak, tanaman subur, tapi kurang obat dewa. Tumbuhan ajaib ini ditransplantasikan ke dalamnya dan dapat dicabut saat kamu ingin menggunakannya, tanpa kehilangan khasiatnya. Akhirnya, Luming berencana untuk memindahkannya ke Hong Huang Jie. Dia tidak bisa menggunakannya sekarang. Paling tidak, dia hanya bisa menggunakannya ketika dia mencapai puncak Tuhan. Ini dapat digunakan untuk memengaruhi keadaan semula, yang memiliki efek hebat. Kolam ini tidak sederhana. Saat ini, Luming menemukan bahwa air di kolam itu tidak sederhana, lengket, dan penuh energi yang luar biasa. Energinya murni dan lembut, sangat mirip dengan energi di kristal Hong Huang. Genangan air ini, seolah-olah cairan kristal umumnya. Tidak heran jika begitu banyak ramuan ajaib yang bisa dibiarkan. Awalnya ada hubungannya dengan air kolam. Jika air ini bisa diserap oleh aku, mungkin itu bisa membuat kultivasi aku lebih baik. Mata Luming bersinar, dan setelah dengan hati-hati mentransplantasikan obat ilahi tingkat sumber ke Hong Huang Ji, Luming menjatuhkan diri dan melompat ke dalam air kolam. Setelah melompat ke dalam kolam, Luming mengubah kekuatan tabu, membuka pori-pori di sekujur tubuhnya, menciptakan daya tarik yang kuat dan tak tertandingi. Di kolam itu, aliran energi murni dan tak tertandingi terus-menerus menyatu menuju Luming. Itu menembus tubuh Luming melalui setiap pori tubuhnya, dan diserap serta disempurnakan oleh Luming dan diubah menjadi kekuatan tabu. Luming menduga bahwa air kolam semacam ini, seperti kristal cair, mengandung energi murni dan tak tertandingi, yang dapat dengan cepat diserap dan disempurnakan untuk meningkatkan kultivasi yang kuat di alam dewa. Di masa lalu, obat-obatan ajaib itu dibiarkan dari kolam-kolam ini. Luming dengan cepat menyerap energi di air kolam untuk meningkatkan kultivasinya. Air kolam juga cepat dikonsumsi, yang berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa hari, air di kolam telah turun setengahnya, dan kultivasi Luming telah mencapai batasnya. Batas 5 kali lipat Tuhan. Merusak. Saat Luming minum, kekuatan tabu yang tak tertandingi di tubuhnya mulai bergerak, dan dia mulai berdampak pada 6 tingkat dewa. Dalam hal energi yang cukup, ini bukanlah kesulitan sedikit pun, terobosan hampir alami. Ledakan. Semangat Luming dinaikkan ke tingkat kesuksesan. Masih ada sekitar setengah dari air kolam. Luming tidak ingin menyia-nyiakannya dan terus menyerapnya. Namun, dia membutuhkan setidaknya 5 juta kristal langka, mungkin lebih dari 5 juta. Kemudian, dari ke-6 hingga ke-7, kebutuhan akan Hong Huang Jing lebih menakutkan, lebih dari 10 kali lipat dari yang sebelumnya. 50 atau 60 juta. Oleh karena itu, meskipun kolam itu penuh energi, hampir tidak mungkin bagi Luming untuk menerobosnya. Namun, setelah mencapai tingkat ke-6 Senzu, kecepatan pemurnian Luming meningkat pesat, dan air kolam yang tersisa sepenuhnya disempurnakan oleh Luming dalam sehari. Kultivasinya juga sepenuhnya stabil di Dewa Berlipat 6, tentang puncak Dewa Berlipat 6. Akhirnya mencapai tingkat ke-6 Tuhan. Luming merasakan energi yang melonjak di tubuhnya, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. 6 kali lipat Tuhan jauh lebih kuat daripada 5 kali lipat Tuhan. Meski mungkin tidak bisa mengalahkan Raja Surga, saat menghadapinya, setidaknya peluang hidup akan sangat meningkat. Sekarang aku tidak tahu bagaimana rasanya menghadapi Ye Qiuxian. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Sekarang, dia berada di level yang sama dengan Ye Qiuxian, dan dia tidak takut pada siapapun. Tampaknya ada mata air di bawah. Luming melihat ke bawah kolam dan menemukan mata air. Tapi tidak ada air yang mengalir keluar dari mata air.
Air di kolam ini mungkin berasal dari mata air ini, tapi sangat lambat. Mungkin butuh waktu lama untuk menuangkan beberapa tetes. Lu Ming berspekulasi. Kemudian, dia melihat Bone Demon. Saat ini, kerangka sisa-sisa kelaparan berbentuk harimau telah banyak berubah. 4679. Awalnya, kerangka itu berbentuk harimau, tetapi sekarang sudah sangat berubah. Kerangka berbentuk harimau sebenarnya telah merosot menjadi kerangka dewasa. Kelihatannya hampir sama dengan Bone Demon sebelumnya, tapi volumenya jauh lebih besar dari orang biasa. Seluruh tubuhnya gelap dan halus seperti batu giok, yang sepertinya mengandung energi teror, nafas yang kuat, menyebar keluar. Ini adalah nafas dari puncak dewa. Bisakah iblis tulang memulihkan kultivasi puncak dewa secara tiba-tiba? Pikir Lu Ming, sedikit keterkejutan di wajahnya. Lu Ming tidak menunggu lama. Setelah beberapa saat, nafas Bone Demon menyatu, dan lampu merah api menyala di kedua matanya. Haha, akhirnya aku memulihkan sedikit perbaikan. Bagus untuk mengontrol kekuatannya. Bone Demon tertawa, memutar tubuhnya dan membuat bunyi klik. Bone Demon, bagaimana? Bisakah kamu berurusan dengan 6 Raja Surgawi pada saat yang sama? Lu Ming bertanya. Di tepi Yaqiuxian, ada 8 kaisar, 2 di antaranya telah terbunuh, dan 6 lainnya. Tidak. Bone Demon menjawab dengan sangat sederhana dan berkata, kerangka ini hanyalah kerangka puncak Tuhan, bukan kerangka dari keadaan aslinya. Selain itu, kerangka aslinya tidak memiliki banyak energi. Dengan beberapa cara aku sendiri, aku dapat menangani dengan 2 atau 3 Raja Surga, tapi aku tidak bisa melakukannya dengan 6. Tidak bisakah kamu berurusan dengan 6? Lu Ming mengerutkan kening. Dengan cara ini, tidak ada peluang menang saat bertemu Yaqiuxian dan lainnya. Kecuali jika pihak lain masih terpencar, tetapi setelah Kaisar Ungu dan Kaisar Kekar terbunuh, akankah pihak lain bubar? Aku kira tidak demikian. Dengan cara ini, jika kamu bertemu dengan Yaqiuxian dan lainnya, kamu hanya bisa kabur. Namun, jika diatur dengan hati-hati, bukan tidak mungkin berurusan dengan 6 kaisar. Suara Bone Demon berubah. Apakah kamu punya cara? Mata Lu Ming cerah. Ya. Demon tulang selesai dan melangkah keluar dari gua. Lu Ming mengikuti. Ada 3 mayat yang tersisa dari kelaparan. Aku bisa mengupas tulang mereka dan memurnikan 3 boneka tulang ajaib. Meskipun ketiga peninggalan ini tidak dirasuki roh jahat, dan boneka tulang ajaib yang dibuat oleh mereka tidak asli. Diperkirakan hanya dapat digunakan sekali. Namun, tidak masalah bagi masing-masing dari mereka untuk menjerat Raja Surga. Titik. Namun, jika kita merencanakan dengan hati-hati, kita mungkin tidak dapat memenangkan 6 Raja Surga. Begitu suara itu turun, Bone Demon meraih udara, dan dari telapak tangannya, dia menggunakan 3 ki ajaib untuk menutupi 3 mayat hitam, merah dan kuning. Segera, ketiga kerangka itu dilucuti. Ketiga mayat ini adalah ketiga spesies peninggalan Hong Huang yang dibunuh oleh spesies peninggalan banjir berbentuk harimau sebelumnya. Mereka semua adalah keberadaan puncak Tuhan, dan kekuatan mereka sangat kuat. Lu Ming, pertama-tama aku akan memasukkan perintah Hong Huang kamu dan menyempurnakan boneka tulang ajaib. Boneka tulang ajaib satu kali ini dapat segera dipraktikkan. Kamu dapat menemukan tempat untuk mulai mendekorasi. Jalan Iblis Tulang. Bagus. Lu Ming mengangguk, melambaikan tangannya, dan membawa Bone Demon ke dalam ring Hong Huang. Lalu dia berkedip dan pergi dari sini. Segera setelah itu, Lu Ming menemukan ngarai yang relatif rahasia. Itu ada di sini, tapi masih perlu mengatur agar Yaqiuxian dan yang lainnya menemukanku. Lu Ming berbisik, lalu pergi ke arah dia datang. Tentu saja, Lu Ming sangat berhati-hati, karena takut bertemu dengan Yaqiuxian dan yang lainnya. Sekarang Bone Demon belum dilatih menjadi boneka tulang iblis. Itu bukan lawan dari pihak lain. Jika kamu menemukannya, kamu hanya bisa mundur. Untungnya, Lu Ming telah melakukan perjalanan ratusan ribu mil tanpa bertemu dengan Yaqiuxian dan lainnya. Mengaum. Pada saat ini, sisa-sisa banjir dan kelaparan yang sangat besar menatap Lu Ming. Ini adalah singa, semuanya merah, seperti nyala api, memiliki nafas yang kuat, 9 kali budidaya Tuhan. Yah. Aku hanya mencari semacam pengaturan yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan. Aku sendiri tidak menyangka akan datang ke sini. Lu Ming tersenyum. Mengaum. Singa yang menyala menerkam Lu Ming dan mencengkeram dada Lu Ming. Lu Ming tidak mengelak atau menghindar, tetapi membiarkan cakar singa mencengkeram dadanya. Uff. Darah berceceran di mana-mana, dada Lu Ming tersangkut sepotong daging dan darah. Namun, pada saat yang sama, tangan Lu Ming, dewa senjata perang muncul di tangan, pistol mengarah ke kepala singa untuk menusuk.
Pada jarak yang begitu dekat, dan betapa kuatnya Luming sekarang, singa tidak dapat melarikan diri. Dia langsung ditusuk di kepala oleh senjata Ares dan langsung terbunuh. Luming menjalankan kekuatan tabu, luka dada, dalam pemulihan cepat. Alasan mengapa Luming tidak mengelak dan membiarkannya menyerang benar-benar disengaja. Dia ingin berpura-pura bertarung dengan Hong Huang Yizong, terluka parah, dan akhirnya membunuh Hong Huang Yizong untuk melarikan diri. Mencabut senjata ajaibnya, Luming terbang ke ngarai yang telah dia lihat sebelumnya. Tentu saja, di sepanjang jalan, Luming sengaja menumpahkan sedikit darahnya sendiri. Dengan cara ini, ketika kamu Qiuxian dan yang lainnya melihatnya, mereka pasti akan berpikir bahwa Luming diserang oleh spesies peninggalan banjir dan kelaparan. Meskipun dia membunuh Hong Huang Yizong, dia juga mengalami kerusakan parah. Dia berdarah sepanjang jalan. Menurut noda darah, mereka akan menemukan Luming. Sekalipun tubuh singa dimakan oleh spesies peninggalan banjir lainnya, dengan kebijaksanaan dan kebijaksanaan Ye Qiuxian dan lainnya, kita pasti dapat menyimpulkan dari petunjuk bahwa Luming dan Hong Huang Yizong terbunuh dan terluka. Mereka akan menemukan Kenyan berdasarkan darah. Sampai jumpa di ngarai itu. Luming berbisik. Sepanjang jalan, setiap jarak lainnya, Luming akan meninggalkan beberapa tetes darah, sampai ke ngarai di dekatnya. Kemudian, Luming memasuki ngarai, duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Sekarang, tunggu saja. Dalam sekejap mata, 2 hari kemudian, Iblis Tulang telah menyempurnakan boneka tulang ajaib, dan masih belum ada jejak Ye Qiuxian dan lainnya. Luming tidak terburu-buru. Lagi pula, dunia bawah tanah ini sangat besar. Tidak mudah menemukan noda darah yang ditinggalkan oleh Luming. 3 hari lagi. Yang akan datang. Di lautan pengetahuan, suara Bond Demon terdengar. Luming tiba-tiba membuka matanya, melihat ke 4 sisi, dengan sengaja minum, siapa? Luming, sudah berapa lama sejak aku melihatmu? Aku lupa tentang kita. Suara dingin terdengar, di luar ngarai, beberapa sosok datang selangkah demi selangkah. Yang di tengah adalah Ye Qiuxian. Di sisi kiri dan kanan Ye Qiuxian, dia mengikuti 2 kaisar yang kuat. Sua. Ye Qiuxian, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Tidak, noda darahku. Luming sengaja berpura-pura mengubah wajahnya dengan liar. Haha, sudah terlambat untuk memikirkannya sekarang. Ye Qiuxian mencibir, lalu berkata, Ye Cuzi dan Gunung Yeling dibunuh olehmu. Maksudmu 2 kaisar, jadi apa? Mungkin kamu berikutnya. Luming berkata dengan dingin. 4680. Luming, jika kamu bisa membunuh Ye Cuzi dan Gunung Yeling, kamu pasti menggunakan konspirasi, atau dengan bantuan pasukan lain yang ditinggalkan oleh banjir dan kelaparan. Tapi di sini, sebelum kami masuk, kami telah menjelajahinya secara menyeluruh. Tidak ada peninggalan banjir dan kelaparan yang kuat, dan tidak ada jejak formasi apapun di ngarai. Dan sekarang kamu dikelilingi oleh 6 kaisar. Kamu ingin hidup dengan apa? Ye Qiuxian mencibir. Mereka tidak bodoh. Sebelum mereka datang ke sini, mereka takut itu mungkin siasat Luming. Oleh karena itu, sebelum memasuki ngarai, mereka menjelajahi daerah sekitarnya dan tidak menemukan bibit banjir dan kelaparan yang kuat. Pada saat yang sama, mereka juga mengamati bahwa tidak ada jejak formasi apapun di ngarai. Jadi mereka percaya diri. Tolong beritahu dia apa yang harus dilakukan dengannya. Aku akan membunuhnya. Di tepi Ye Qiuxian, seorang lelaki tua berjubah abu-abu minum dengan dingin. Dia melangkah keluar dan bergegas menuju Luming. Pedang pertempuran muncul di tangannya, dan satu pedang memotong Luming. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Sepertinya itu akan membelah langit dan bumi. Kekuatan bertarung yang kuat dari tingkat kaisar tidak diragukan lagi terungkap. Bersenandung. Luming memegang dewa senjata perang di tangannya, dan semua kekuatan tabu di tubuhnya pecah. Pada saat yang sama, Luming menetapkan 8 kali kekuatan bertarung dari formula kata perang. Pistol dewa perang menyapu dan bertabrakan dengan pedang lawan. Kapan? Raungan yang mengejutkan, momentum gulungan gila, gemuruh bumi, ledakan batu, bumi sulit untuk memotong lapisan. Puncak gunung di sekitar ngarai juga terus meledak, dengan puing-puing berhamburan. Kemudian, tubuh Luming tiba-tiba mundur, wajahnya memerah, dan hampir memuntahkan seteguk darah. Itu sangat kuat sehingga layak menjadi puncak Tuhan. Luming berbisik, merasakan seluruh lengannya mati rasa. Baru saja, dia tidak membiarkan iblis tulang itu keluar. Dia ingin mencoba kekuatan bertarung tingkat kaisar. Dia baru saja menembus 6 level dewa, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Aku ingin menguji seberapa besar kesenjangan antara dia dan puncak Tuhan. Fakta membuktikan bahwa dia bukan lawan dari puncak Tuhan, dan masih ada celah besar.
Dia dapat bersaing dengan Master Umum Senzu Jiuchong ketika dia berada di 5 tingkat dewa. Dengan tombak dewa perang, kekuatan asli dan bola, dia bisa membunuh Jenderal Dewa 9. Sekarang budidaya telah banyak dipromosikan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia dapat bersaing dengan keberadaan puncak dewa umum. Ini bukan. Ada celah besar antara puncak Tuhan dan 9 tingkat Tuhan, jauh lebih besar dari celah antara 8 dan 9. Oleh karena itu, setelah dia menembus 6 tingkat Senzu, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dia membunuh keberadaan Dewa Jenderal 9, yang mudah, tapi dia masih dikalahkan di hadapan keberadaan puncak dewa. Luming, kamu, kultivasimu telah mencapai tingkat ke-6 dewa. Petualangan macam apa yang kamu punya? Ye Qiuxian meraung dan matanya membelalak. Sebelum dia dan Luming bertarung, kultivasi Luming hanya Dewa 5. Sudah berapa lama, prestasi Luming telah melonjak ke tingkat ke-6 Tuhan. Dia tahu bahwa Luming memiliki benih asli, hanya sumber daya yang cukup, dan akan dipromosikan dengan cepat. Ini menunjukkan bahwa Luming mendapat peluang luar biasa dalam waktu singkat ini. Itu membuatnya sangat tidak bahagia. Prestasi Luming didasarkan pada sumber daya Tiamong yang sangat besar, dan Luming sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri dan kesempatannya sendiri. Perbandingan keduanya menghasilkan kalimat yang lebih tinggi. Ya, aku telah menembus 6 tingkat dewa-dewa. Ye Qiuxian, sekarang kamu dan aku berada di level yang sama. Kamu memiliki kemampuan untuk bertarung. Luming minum, dan senjata Ares mengarah ke Ye Qiuxian di kejauhan dan menantangnya. Aku. Ye Qiuxian terlihat sangat jelek. Dia bertengkar dengan Luming sebelumnya, dan dia tahu betul bahwa dia masih bukan lawan Luming di Perang Dunia Pertama di level yang sama. Jika ada perang, adegan Taisang Xiancheng akan terulang kembali. Sepertinya kamu tidak berani bertarung. Ye Qiuxian, di kota abadi Taisang, aku masih menganggapmu sebagai satu-satunya yang bisa menjadi lawanku di alam semesta. Sekarang, aku tidak terlihat. Bahkan aku tidak berani bertarung. Aku hanya bisa mengandalkan keunggulan kultivasi. Kamu tidak layak menjadi lawan aku. Luming mencibir, dalam suaranya, penuh dengan penghinaan yang kental. Luming. Ye Qiuxian meraung, wajah tampan, beberapa ganas. Kata-kata Luming baru saja memukul rasa sakitnya. Dia ingin naik melawan Luming, menekan Luming sendiri, dan membiarkan Luming berlutut di depannya. Tapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa. Jika tidak, kamu akan dipermalukan. Jika kamu melakukannya, kamu akan semakin dipermalukan. Kamu tidak perlu meminta anak Tuhan. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata. Ya, aku tidak perlu melihat orang mati dan membunuhnya untuk aku. Ye Qiuxian minum. Luming, meskipun kamu memblokirku, aku tidak menggunakan semua kekuatanku sekarang. Sekarang, aku akan membunuhmu dalam 3 gerakan. Pria tua berjubah abu-abu itu minum dengan dingin, menginjak udara, dan bergegas menuju Luming, lebih cepat dari sebelumnya. Dia benar, dia tidak menggunakan semua kekuatannya pada langkah sebelumnya. Pada saat ini, itu adalah ledakan kekuatan penuh yang sebenarnya. Cahaya pedang lebih cepat dari kilat dan memotong alis Luming. Kali ini, Luming tidak mengelak dan tidak melawan. Setelah mencoba satu gerakan, Luming sudah memiliki gambaran yang bagus tentang kekuatan bertarungnya, jadi tidak perlu mencoba lagi. Setelah itu berikan pada Bone Demon. Tepat sebelum serangan pihak lain mendekat, alis Luming bersinar, dan Bone Demon keluar dari alis Luming dan tumbuh dengan cepat. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia memotong pedang lawan dan bertabrakan dengan pedangnya. Saat terdengar suara, tulang telapak tangan gelap Bone Demon bertabrakan dengan Battle Sword lawan. Namun, tidak ada yang salah dengan telapak tangan Bone Demon. Itu adalah pedang senjata sihir tingkat utama lawan yang melompat keluar dari celah. Kerangka Bone Demon berasal dari sisa kelaparan besar berbentuk harimau. Pertahanan fisik dari sisa-sisa berbentuk harimau itu luar biasa, dan kerangkanya sangat keras. Dengan restu dari Bone Demon Ki, lawan tidak dapat mematahkannya. Sisi lain tiba-tiba menatap mata besar, beberapa tertegun. Membunuh. Jiwa Demon tulang berfluktuasi. 2 telapak tangan seperti pedang ajaib, dan dipotong. Semua ini, datang terlalu tiba-tiba, pihak lain tidak pernah menyangka hati alis Luming, tiba-tiba akan meledakkan kerangka yang begitu kuat. Selain itu, tangan Bone Demon secepat guntur, secepat kilat, tanpa ragu sedikit pun. Puff. Dengan kilatan cahaya pisau, kepala lelaki tua berjubah abu-abu itu terbelah 2, dan jiwanya benar-benar musnah. Ini adalah strategi Luming dan Bone Demon, dengan momentum secepat kilat, pertama-tama bunuh salah satu pihak, melemahkan kekuatan pihak lain. Benar saja, semuanya berjalan sangat baik. Sekarang, hanya ada 5 kaisar yang tersisa.
Semua ini terjadi begitu cepat sehingga lelaki tua berjubah abu-abu itu terbunuh ketika Ye Qiuxian dan yang lainnya merenungkannya. Sialan, dia punya bantuan. Ayo bunuh mereka bersama. Ye Qiuxian mengaum.